Inna masalah Isa indallahi kamasali Adam. Khalaqahu min turabin tsumma qala lahu kun fayakun. Sesungguhnya, dengar ya Yosua di bawah ya. Sesungguhnya perumpamaan penciptaan Isa bagi Allah seperti penciptaan Adam. Allah menciptakannya dari tanah, kemudian dia berkata kepadanya, jadilah, maka jadilah sesuatu itu. Itu sama. Kalian aja. Jadi jangan ngemis-ngemis ya teman-teman Kristen. Di dalam Al-Quran kami nggak pernah menuhankan. Nabi itu nabi. Lanjut. Ada teleponku dari Pak Presiden. Kun fayakun itu juga nggak langsung main jadi ya, berproses mulai dari 0 hari sampai terbentuk itu kan roh kan begitu ya. Ya kalau menurut penelitian sih 3 bulan ya baru berbentuk itu dan seterusnya itu. Ini Lina apa sih jual obat naik sih ke? Kita sapa dulu Bang Andi. Ini ya. Bu Lina Kristen apa Muslim? Kristen dong. Oke, Kristen. Silakan langsung aja dengan Bunda Rahma ini cocok nih. Silakan. Tapi Bunda Rahma masih ada telepon. Kalau sama perempuan payah. Oh, yaudah sama Bang Andi. Kok payah Bu? Sama Bang Andi. Yang penting kan, yang penting tuh gantian bicara Bu. Pertama di sini Bu ya gantian bicara. Dengerin dulu Bu aturannya ya. Gantian bicara. Pandai berbahasa Indonesia, jujur to the point gitu aja, pakai data. Nggak usah diajarin. Kamu kan modal mute. Saya kapan pernah di mute Bu? Loh, kalian begitu modelnya. Jadi kamu bikin Kristos palsu dalam Bible. Nggak ada Kristos. Ya, sama kami Yesus. Oke. Kristos itu siapa? Ya udah. Siapa Kristos? Yesus itu orang mulia nggak Bu? Oh jelas di IKS kalian baca IKS Yunus ya. Udah mulai ngaco kan? Udah mulai sebenarnya ngaco, kan? Paling kasihan loh kalian, kasihan. Di udah mulai ngaco kan? Udah mulai ngaco kan? 90 itu jangan kamu bilang nanti saya model congor, saya mau ada data ya. Kamu bisa baca Al-Qurannya Bu, silakan saya tunggu. Nggak perlu bahasa Arab karena Allah kalian aja yang bahasa Arab. Karena kalian mesti orang Arabnya baru masuk surga. Iya kamu orang Indonesia. Udah lama males gue. Jadi kau baca kasih mau datang besok dari lu boleh dahi lu buat satu keluarga lu boleh dahi benar nggak mau sama ibu-ibu dia yang bawel banget gitu loh konsepnya nggak kayak gitu, Bu Lina kalau mau diskusi ya bergantian kan kita mau diskusi jangan menghakimi loh. Emang beda ya dengan orang-orang Katolik itu beda loh orang Protestan itu. Betul ya Pak Daniel ya? Iya kalau misalnya mau bertanya, aku mau bertanya dong. Nah, sebagaimana yang bilang nggak ada namanya QS, kita nggak mengenal QS loh. Nggak ada gitu loh. Cara menyebutnya aja. Terus ada penistaan. Hanya Allah mau berbahasa Arab gitu loh. Itu nggak bagus kalau gitu. Daripada Biblemu Yunani nggak ada tuh. Jarang tuh kau bisa baca Yunaninya gitu loh. Yang ada hujatan. Kalau kau berani ikuti aja Pras Donald tuh. Pras Donald baru ditangkap tuh. Mengatakan Nabi Muhammad fiksi. Buka aja sendiri di Komal. Rekam kayak Pras Donald. Ya diciduk loh sama polisi. Kalau kami di sini nggak ada unsur itu, semua kita berdata, gantian, saling menghormati satu sama lain gitu loh. Kamu kok naik kebencian mana ajaran kasihmu gitu loh? Bukan kayak kamu tuh ajaran kasih, tapi cara bicaramu nggak ada kasihnya, kebencian dalam kepalamu itu loh. Ya kalau memang kamu membenci Allah, ya jangan tinggal di Indonesia. Karena Indonesia merdeka ini dirahmati oleh Allah, bukan dirahmati oleh Yesus Tuhanmu. Tuhanmu yang namanya Yesus tidak merahmati republik ini. Yang merahmati republik ini Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau kau membenci Allah, keluar dari Indonesia. Burundi terbuka untuk Anda. Itu loh. Jangan ada kebencian. Kami Muslim nggak pernah membenci Kristen. Tetap kita sebangsa dan setanah air. Kita hidup rukun bersama. Hak dan kewajiban kita sama. Nggak ada kebencian. Tapi Anda naik kok benci banget gitu.
Kenapa Pak Daniel? Yang abang menarasi bilang tidak ada kebencian tentang Kristen sudah terbukti banyak bang. Jadi bilang saja kita ini semua sama-sama Indonesia. Saya kan udah bilang tadi hak kita semua warga negara sama. Enggak, tidak ada itu warga negara. Abang narasi bilang tidak ada kebencian dalam Kristen. Terbukti banyak bang. Cuman kami orang Kristen itu seperti itu. Oh jadi Kristen boleh membenci ya Pak? Kami boleh kamu benci, boleh kamu bisa menghina, kami tetap diam. Itu. Maksudnya apa sih Pak Dani nggak nyambung ya? Kan itu coba terjemahin. Saya tanggapi yang abang tadi narasinya apa? Kami tidak pernah membenci orang Kristen ya. Tapi faktanya banyak. Buktinya banyak. Bang, Islam itu kalau tidak ada benci, bang, Islam itu dasarnya Al-Quran dan Sunnah. Ya, jadi tidak ada di dalam Al-Quran itu menyuruh membenci. Tapi kalau ada umat Islam itu artinya mempertanggungjawabkan sendiri, melanggar Al-Quran itu melanggar Islam kalau mereka membenci. Begitu loh bang. Beda dengan di Bible Anda. Dengarkan dulu. Faktanya itu kan terbukti banyak. Ya itu kan oknum Bapak. Oknum di mana-mana. Pasti ya. Bisa nggak sih kalau Pak Daniel gantian ngomong gitu loh. Saya dulu baru Anda supaya Anda paham kan gitu ya. Saya ngomong Anda juga ngomong gimana coba. Oh silakan bang. Lanjut. Saya ngomong situ ngomong terus Anda ngerti kalau bareng-bareng ngomong gitu. Kan gitu ya. Jadi Islam itu tidak ada ajaran kebencian, tapi ada oknum Islam yang Anda lihat itu. Jadi kalau ada oknum jangan dinisbahkan kepada Al-Qur'annya, perintahnya nggak ada, jangan dinisbahkan. Itu pertanggungjawaban masing-masing. Di Kristen juga ya oknum kan gitu. Itu ya Pak ya. Ya. Paham sampai sini Pak? Kalau bilang begitu ya oke, saya ikut. Ya makanya kalau saya ngomong didengerin supaya Bapak paham. Instan apa bilang apa tidak. Tapi kan di Bible ada loh harus membenci Pak. Kalau di Bible memang tertulis membenci. Kalau di Bible tidak ada tertulis membenci, mengasihi itu. Kalau di Bible itu tulisnya tidak membenci, mengasihi. Ada Lukas ada Bapak ada Bible di situ Pak, Lukas 14:26. Saya tidak ada. Bisa dibukain kan itu? Bisa kalau lagi aja silakan buka. Aku lagi jauh dari perangkat yang lain. Oh, awas tombak. Baik, kita sapa dulu. Sebentar, Bang Andi. Ya. User, selamat malam user. Dibuka mute-nya. User. Oh, nggak tahu dia rupanya tempat mic-nya. Oke, Berta. Selamat malam Berta. Ya, malam. Ya. Mau diskusi atau menyimak, Dek? Nyimak aja lah. Oke. Udah kirim KTP, ya. Dia malah jadi anak buahnya Jackson. Biarin lah. Oh, gitu. Oh, abang kenal sama Bang Jackson? Ya, siapa yang nggak tahu apologet? Sering tengok. Nggak naik sih, cuma tengok aja kan. Di situ penjelasannya keren kali loh. Satu data dulu, Wak, bacain dulu, Wak. Iya. Dek, Lukas 14:26, Wak. Oh iya, tadi ajaran kebencian itu ya. Iya. Baik. Di dalam Lukas 14 nomor 26, kebetulan Dewa hafal ayat itu Pak Daniel ya. Jikalau seorang datang kepadaku dan ia tidak membenci bapaknya, ibunya, istrinya, anak-anaknya, saudara laki-laki dan perempuan, bahkan nyawanya sendiri, ia tidak dapat menjadi muridku. Ini adalah salah satu contoh ajaran kebencian yang diajarkan sama Yesus, Pak. Ternyata syarat untuk menjadi muridnya Yesus itu harus benci sama kedua orang tua. Harus benci kepada istri, harus benci kepada anak-anaknya. Silakan Bapak baca ya. Bapak jangan hanya mendengar dari pihak gereja saja, ajaran kasih. Sementara kalau kita mau menghitung berapa banyak ajaran kasih di dalam kekristenan, sama berapa banyak kata-kata kasih di dalam Islam, ayo kita hitung sama-sama Pak. Ada berapa kata-kata kasih di dalam Kristen, Pak? Kalau kita kasih
kita itu. Sebentar Pak, tadi Bapak mulai menarasikan mengenai soal oknum ya. Banyak oknum Islam itu benci sama Kristen. Contohnya seperti apa Pak? Bapak kalau baca ayat di dalam Bible Pak, berapa banyak ayat-ayat kebencian di dalam Bible itu Pak? Itu simaknya kalian aja. Kalau di Bible itu tidak ada kebencian. Coba Bapak buka dulu Lukas 14 nomor 26. Katanya Bapak tidak pernah yang namanya membaca Bible. Tetapi fakta di dalam Bible itu adalah ujaran kebencian semua Pak. Ujaran kebencian. Lukas 14 nomor 26. Saya bacakan pelan Pak ya. Jikalau seorang datang kepadaku dan ia tidak membenci bapaknya, ibunya, istrinya, anak-anaknya, saudara laki-laki dan perempuan, bahkan nyawanya sendiri, ia tidak dapat menjadi muridku. Apakah ini bukan ayat kebencian Pak? Di dalam Islam ada nggak ayat seperti ini Pak? Siapa? Itu dia menyebut benci sama siapa? Sama bapaknya, sama ibunya, sama istrinya, sama anak-anaknya. Salah ketik Bang. Selesai Pak. Ya, Kalau salah ketik ya. Nanti Pak Daniel dicatat saja, nanti dibuka Bible-nya. Karena begini Pak, saya seperti sampaikan di awal, jadi pengalaman saya karena membaca Bible. Salah satunya bukan karena salah ketik. Salah ketik seperti apapun, ternyata seragam di Indonesia. Semuanya sama. Oke, itu dulu Pak Holik, Pak sama Pak Daniel. Satu lagi Pak. Ya, satu lagi dicatat. Pak Daniel sama ibu ini itu nggak boleh menerima tamu di rumah Anda itu kalau orang Islam atau di luar agama Kristen. Tidak boleh menerima tamu gitu loh. Terangi Pak. Itu di dalam 2 Yohanes 1 nomor 10. Itu ujarannya Rasul siapa ya? Yohanes 2 Yohanes 1 nomor 10. Itu di situ salah. dikatakan, salah di sini ya. Ya. Bang Daniel, Berarti, Bang Daniel, jawab aja gini Bang Daniel, salah ketik biar simpel. Salah ketik. Kalau menurut saya salah menyimak. Yang menyimak salah. Ya. Kalau menurut saya itu ajaran tidak ada seperti itu. Yang menyimaknya yang salah. Tapi itu tulisan Pak, boleh nanti dibuktikan. Tulisan. Nah, itu menyimaknya yang salah. Makanya dengerin dulu dibacain Pak. Jadi Pak Daniel ini kan pertama Pak Daniel nggak punya Bible, tapi langsung menyalahkan orang yang membaca Bible gitu loh. Ya, yang menyimak Bible itu salah. Kalau dia membaca juga salah. Salah. Yang baca terus bagaimana caranya membaca? Yang membaca salah Pak. Yang membaca salah dan menyimaknya salah. Itu menurut saya. Iya. Tampilin dulu kan tampilin deh. Yang betul Pastor. Tampilin deh. 2 Yohanes 1:10 sampai 11. Percuma Bang Andi. Kalau Bang mau menyimak seperti itu, berarti di Alkitab itu semua itu mengancam musuh semua kah? Ya. Nggak apa-apa. Gini Bang Andi, Bang Dewa. Begini Bang Andi, Bang Dewa. Ayat-ayat yang tertulis di Alkitab itu bermusuhan semua tertulisnya. Iya. Izin Pak Daniel sama Berta. Orang Katolik begitu ada orang lain yang membaca, memang soknya seperti itu Pak. Tapi kalau membaca sendiri, Anda coba tulis catat saja yang di medan diskusi ini. Nanti Anda buka Bible-nya, kemudian pahami sendiri. Kalau tidak menemukan penjelasan, tanya sama pastor, gitu ya Pak ya? Imani saja. Iya. Jadi kalau berbantahan-bantahan di sini, Bapak kan percaya magisterium, nggak bisa juga melawan. Jadi dicatat aja. Bang Daniel masuk dulu ke Kak Jackson aja dulu. Kau tulis itu Jackson, ntar muncul malah itu ditipu. Malah ditipu nanti Jackson sudah kau ke Jackson kau. Kenapa kau ke sini? Ke Jackson kau. Ngertiin dulu di Jackson, abis itu kau masuk sini. Gitu kalau kau pengen berdebat sama mereka. Kalau aku nggak mau debat sih. Aku perwakilan aja, nyimak. Tapi mau belajar ke Protestan manapun, kalau kalian tahu sejarahnya Protestan bagaimana, ya pastinya nggak akan ke sana. Kalau saya Katolik tidak seperti itu ajaran saya.
Ah, Ya iya bagus. makanya. Nah, Ya udah di sini saja, menyimak kalau di saya sini. Katolik tidak ada ajarkan untuk memusuhi orang. Mengasihilah diriku, mengasihilah orang seperti Karena kau jarang baca Bible, Pak. Hah? Karena kau jarang baca Bible, Pak. Itu Anu kalau aja, kita Bang kalau Daniel, kita Bang menyimak, Daniel. kita kembali ke Bible, kita menyimak yang salah. Ah, itu belum direvisi Bang Daniel. Jadi entah kalau udah Yang direvisi, revisi, yang bikin, yang tertulis, Bang yang Jackson, menulis manusia. Kata Yesus, kata Yesus begini nih, dengerin. Itu Kata Yesus perkataan begini kalian. nih, dengerin. Jangan kamu menyangka aku membawa damai ke muka bumi, tapi aku membawa permusuhan. Itu kata Yesus tuh, Pak. Oh iya, itu terima untuk kasih. umat Israel. Ah, jadi Ya, itu aja terima Bang kasih Daniel. itu biar yang kita. tertulis seperti itu. Terima kasih, puji Tuhan. Jadi Yesus Tuhan membawa Yesus permusuhan ya, memberkati Pak. kalau Yesus berkata seperti itu. Jadi Yesus membawa permusuhan ya, Pak ya, di muka bumi. Walaupun bawa permusuhan, ya terima kasih, puji Tuhan kalau Yesus berkata seperti itu, mengajarkan umat Kristen seperti itu. Jadi Anda ini kalau mengikuti Yesus ya, Anda cari musuh terus tiap hari, Pak. Terima kasih kalau memang seperti Anda katakan, mudah-mudahan seperti yang Anda katakan. Susah, Bapak, karena Anda mau membantah nggak punya Bible, Pak. Jadi kalau Anda Anda katakan Yesus mengajarkan saya untuk cari musuh, puji Tuhan, terima Bang kasih. Daniel, Bang Daniel, aku bisa pengarangan cerita. Bentar aku bantuin ya. Datanya tertulis, Pak Om Handi. Daniel. Sebentar Bang Daniel, agak masuk akal ini karangan ceritaku. Gini Bang Handi, kan Bang Handi bilang kayak gitu kan. Mungkin yang dimaksud itu buat bangsa Israel kan, kayak Di gitulah. muka bumi, Mbak, di muka bumi. Iya kan itu udah zaman dulu. Oh, Ya udah. dulu di muka bumi, sekarang di muka mana? Di muka bumi walaupun di muka langit, Tuhan Yaudah, Yesus yang mengajarkan Katolik, begitu. ya, yang Katolik izin boleh di mute dulu. Kita lanjut diskusinya. Ada Bro kebetulan, selamat malam. Kita ini sesi kelima ya berarti di sini. Silakan Bro, selamat malam. Bro kebenaran. Selamat malam. Ya malam. Lanjut Bang Andi. Dewa lagi. Coba Dewa lagi. Oke. Siap, Maju Bang siap. Dewa. Iya. Tadi kan Syarat ya, ya, dengan apa, Pak? data, Baik siap. diskusi dengan data ya. Baik. Ini kan tadi kan Pak Daniel mengatakan kalau Yesus itu mengajarkan yang namanya ajaran kasih. Tetapi kalau kita lihat fakta di lapangan gitu kan, Yesus itu mengajarkan bukan ajaran kasih, tetapi beliau tidak pernah membawa damai. Itu pernyataan dari Yesus langsung gitu. Dan yang saya menarik di sini ya, Yesus bukan cuma memfitnah ibunya sebagai seorang perampok, bahkan Yesus mengajarkan cara merampok, Pak. Cara merampok. Bapak buka Markus 3 nomor 27. Coba buka dulu, Pak. Kan menggunakan data kan? Pak Berita Kebenaran? Bapak buka Markus 3 nomor 27. Ya, lanjut, Yesus, Pak. Narasi Anda lanjut, saya dengar kok. baik. Ya, Kebetulan saya hafal ayat itu ya. Di dalam Markus 3 nomor 27, tetapi tidak seorang pun yang dapat memasuki rumah seorang yang kuat untuk merampok harta bendanya, apabila tidak diikatnya dahulu orang kuat itu. Sesudah itu, barulah ia merampok rumah itu. Ternyata, Yesus mengajarkan cara merampok rumah, Pak. Ketika kita mau merampok rumah, dan rumah itu dihuni oleh orang yang kuat, petunjuk Yesus harus diikat dulu orangnya. Setelah diikat, baru bisa dirampok. Nah, ini tertulis kayak gitu, Bang Andi, gimana? Gimana ini? Buka dulu, Pak. Markus 3, nomor 27. Luar biasa Yesus ini ajar begitu ya. Belum Ya, ini kan- direvisi. Selesai kalau belum direvisi, nggak ada debat tuh. Nanti nunggu direvisi dulu. Salah tuh. ketik itu, salah ketik. Aduh. Salah ketik itu. Yang menyimaknya yang salah, bukan Tuhan bukan ketiknya salah. Iya, seperti itu maksudnya Om Daniel. Om Daniel, kita pindah ke Kak Jackson dulu yuk.
Ya, Turun pindah. kita. Silakan Pak Daniel belajar dulu di sana. Setelah belajar, baru Terus ke sini nanti kita. masuk lagi ke sini, ya. Ah, Buat Jangan berdiskusi. kau nanti dihujat kau di sana, dikirain nyembah patung lagi. Di sini aja. apaan? Nil, Bang kalau kau Jackson pindah ke itu, sana- Bang Jackson itu Katolik dia. Lagi sekarang ini lagi rame-ramenya ini Katolik sama Protestan lagi agak sedikit renggang nih. Ada Tadi Katolik berantem tadi. Protestan Ya, iya. tadi. Kupikirnya tuh Berantem. protes. Nggak tahu aku. Masalahnya di mana? Katanya orang Yesus bertanduk. Anjir. Oh, Nah, Wahyu. kan, Wahyu 56. Robert Ya, Tanduk betul. 7. Dibilangnya kayak gitu loh tadi itu kan aku masuk kan tadi itu kutanyain dia kau apa Tritunggal bukan, ku bilang kayak gitu terus malah dia bilang oh kok anak Yesus bertanduk bilang kayak gitu kayak manapun dia itu bilangnya dia Protestan tapi bilangnya tapi nggak percaya sama Alkitab bilang kayak gitu. Apa yang bilang apa? Siapa yang bilang apa? Bertanduk 7. Iya, Manusia. bentar, ku tengok lagi ya. Yang ada Aku lupa tulis itu. kali, aku Ya lupa udah, kali. Nanti Bertan Om di Dita sini. nanti aku naikin lagi ya. Aku tengok lagi biar Bang Daniel yang ke sana biar Jangan nggak nanti tahu lah rambutmu itu keriting sesat. kalau ke sana. Di sini aja nyimak, di sini penuh ilmu. Kalau di kayak sana gitu. nanti Ya udah hujat-hujatan aku di kau. sini lah. Penuh ilmu itu bukan berarti saya harus tergiur dengan ilmu. Sabar dulu bro. Iya, diem dulu aja. Kita simak aja diskusi Udah turunin aja Protestan. bang. Iya. Turunin aja kalau mau menyimak. Kalau mau menyimak itu kan percuma. Sudah Turunin aja terserah bang. Bapak. Yo, oke. Selamat jalan. Hati-hati di jalan, Pak. Lah, turun beneran dia mau ke Jackson kah? Nggak tahu, mungkin. Ya udah kamu di sini aja, Dek. Apa yang kau ke sana? Nanti Yesusmu dijadiin lagi bertanduk 7. Diem aja sini. Iya, waktu tadi tuh kan aku bentar ya aku cerita bentar. 15 menit lah ya. Kan bilang kayak gini kan tadi tuh orang tuh bilang tuh kayak gini. Oh, kau anak Yesus yang bertanduk itu. Kau percaya kau sama Alkitab itu kau bacakan kau ya ini ya firmannya ya biar kau dengar itu telinga kau bilang kayak gitu kan tadi tuh terus dibacakannya lah itu terus ku jawab lah salah ketik itu ribet kali tuh. Oke, nyimak aja di sini, Dek. Iya. Kau lihat aja Protestan ya. Oke, lanjut, Bang Dewa. Baik. Tadi Dewa membawa satu dalil di dalam Markus 3 nomor 27. Silakan dibuka dulu, gunakan yang namanya akal di situ, jangan gunakan iman. Di dalam Markus 3 nomor 27, di situ dikatakan Yesus mengajarkan cara merampas atau merampok rumah orang. Itu di dalam Markus 3 nomor 27. Tetapi di sini bertentangan dengan ayat 2 Korintus 11 nomor 8. Di situ Paulus merampok jemaat-jemaatnya secara terang-terangan. Jadi kedua yang namanya tokoh kedua bintang film di dalam kekristenan, Yesus mengajarkan cara merampok yang baik, sementara Paulus mengajarkan merampok jemaat-jemaatnya secara langsung. Silakan dibantah pernyataan Dewa. Markus 3 nomor 27, tetapi tidak seorang pun yang dapat memasuki rumah seseorang yang kuat untuk merampok harta bendanya apabila tidak diikatnya dahulu orang kuat itu. Sesudah itu barulah ia merampok rumah itu. Ini adalah petunjuk Yesus mengajarkan cara merampok yang baik. Di dalam 2 Korintus 11 nomor 8, di situ jemaat-jemaat lain telah kurampok dengan menerima tunjangan dari mereka supaya aku bisa melayani kamu. Jadi Paulus mengajarkan merampok kepada para jemaatnya supaya apa? Supaya dia bisa memberikan yang namanya pengajaran kepada para jemaatnya. Sementara Yohanes 10 nomor 8 di situ Yesus memfitnah ibunya seorang perampok. Memfitnah ibunya seorang perampok. Ini adalah ajaran Yesus. Ya, kami di sini hanya membaca. Apakah pantas junjungan seperti itu mau kita ikuti? Silakan dibantah. Ya. Silakan dibaca dulu. Markus 3 nomor 27 dengan 2 Korintus 11 nomor 8.
Ya, makasih Bang Dede Wawa. Gini Bang, kalau saya juga bilang pada Kang Dito, kalau kita membaca satu ayat, maka perlu diketahui ayat sebelumnya dan ayat sesudahnya, sehingga rangkaian cerita maksudnya apa dalam cerita itu. Baca sepotong-sepotong saja, sama seperti Abang Wawa nonton sebuah film dan kemudian Bang Dede atau Bang Wawa mengambil kesimpulan hanya melihat dari sepersekian detik Abang nonton. Apakah Abang dapat mengetahui akan cerita yang dimaksud dalam film tersebut? Demikian juga dalam firman Tuhan. Baik, tidak ada bantahan ya. Bisa mengerti. Yang ada dia malah curhat. Yang ada dia malah curhat, tidak bisa membantah. Ya. Kebetulan Bapak belum membaca yang namanya satu perikop. Saya sudah membaca satu perikop, Pak. Makanya ayat-ayat di dalam Bible itu, setiap satu ayat itu bermasalah semua. Kami pertanyakan di sini. Nah, sekarang Bapak mengatakan kepada saya, baca ayat sesudahnya, baca ayat sebelumnya. Jangankan sesudah dan sebelumnya. Satu perikop saya sudah pahami ayat itu, Pak. Makanya poinnya di sini saya tanyakan ini. Ketika kami membaca yang namanya satu perikop, Bapak satu ayat aja tidak paham. Bagaimana Bapak memahami satu perikop? Satu ayat Bapak tidak paham ini. Sabar. Saya tegas, Bang. Coba Bapak buka dulu lah, buka dulu supaya enak. Silakan Bapak baca. Kalau Saya kebetulan sudah baca. Markus 3 gimana ceritanya? Lah di sini kok kesimpulannya, Pak ya? Kesimpulannya ternyata Yesus itu mengajarkan cara merampok, Pak. Kalau kesimpulan kan itu sudah jalan pikirannya Bang Dede. Tapi kalau sekarang silakan Bapak baca dulu. Baca dulu, Pak. Katanya Bang Dede udah baca semuanya. Karena itu saya balik nanya, gimana jalan ceritanya di dalam Markus 3 ayat yang ke-20 sampai 30 itu? Jalan ceritanya seperti apa? Coba dijelaskan. Kan nah ini bingung ya. Udah baca semua, udah tahu, tolong dijelaskan lah. Nah, makanya saya udah tahu. Jadi saya berani menyimpulkan, Pak. Berani menyimpulkan. Ini saya jelaskan. Gimana Bapak ini? Cuma tanya, bukan kesimpulan. Kalau kesimpulan itu Abang sudah mengambil. Sekarang silahkan Abang baca dulu Markus 3 ayat 1 sampai ayat terakhir. Saya sudah baca, Bapak simpulkan, saya punya kesimpulan. Silakan Pak, baca dulu. Saya kasih kesempatan. Bilang aja Abang hanya baca satu ayat. Lah, Abang udah baca belum? Bilang aja Bapak belum baca ayat satu pun juga. Menceritakan hanya dari ayat 20 sampai ayat 30. Makanya baca dulu. Sekarang kita adu di sini, adu argumen. Ya udah, saya jelaskan aja. Nah, baca dulu, baca. Jangan dipotong ya. Buka. Kalau saya buka, baca. Jangan potong ya. Tolong buka. Supaya diskusi kita bukan debat kusir. Agar supaya kita tahu kebenarannya. Gini. Oke. Gini ceritanya, saya baca aja. Saya tahu Kang Dede cuma baca satu ayat. Maka masuklah ia ke dalam sebuah rumah, lalu saya juga tahu ente baru baca ayat. Iya, saya baru baca ya. Ya, berikan kesempatan saya ya. Siap. Boleh. Berarti jangan memframing ya, maka jangan memframing. Ke dalam... Aduh, katanya iya. Maka masuklah ia ke dalam. Sekarang kan tadi ente memframing. Makanya gini loh ya, cara diskusi itu. Ketika ente berani mengklaim seperti itu, saya sudah mengatakan saya sudah baca satu perikop. Sementara ente di sini baca aja belum gitu, ya? Betul tidak? Ya, betul udah. Ya? Betul udah. Tidak? Ente belum pernah baca, betul tidak? Saya tanya dulu. Anda salah besar. Ente salah di sini. Ente yang salah di sini. Gini Bang, gini. Kalau kita hanya diskusi dengan cara seperti itu, bahwa ya udahlah, kita kan debat kusir. Jadi kalau agar supaya debat ini berjalan bagus atau diskusi ini berjalan dengan baik, maka saya akan mengikuti narasi Abang. Abang bertanya apa maksud Markus 3. Saya baca dulu ceritanya. Sekarang tadi Abang memframing kepada saya. Sebentar. Abang tadi memframing kepada saya. Saya yakin saya cuma baca satu ayat. Dan saya yakin Abang belum pernah baca ayat itu. Setuju Bang ya?
Hah? Kenapa saya berkata demikian? Karena kan saya tanya, kalau abang sudah baca itu ceritanya apa dari ayat 20 saya sampai 30, abang nggak bilang. Nah, situlah timbul abang alasan tahu nggak? Mengatakan itu. Abang tahu nggak? Abang tahu nggak itunya? Tahu nggak jalan ceritanya? Sementara baru membaca sekarang. Oke, Tahu nggak, Bang? saya nggak usah baca. Saya langsung katakan maksud ceritanya aja, nggak usah baca gitu maksudnya. Ya. Nggak, kira-kira abang baru baca apa belum, Bang, ayat itu? Sebentar, Bang. Semuanya, Bang. Bohong kalau abang sudah pernah baca. Jadi, Masa Bang, saya nggak baca. kalau misalkan abang mau memframing, saya pun bisa memframing, Bang. Saya pun bisa memframing. Saya tahu, Bang. bahkan judulnya aja Yesus dan Beelzebul. Saya tahu, Bang, ayat itu. Yesus dan Jadi di sini abang yang belum pernah baca ayat itu. Kalau abang memframing, saya framing lagi, Bang, ya. Baru baca aja mau mengartikan gimana? Sementara saya sudah baca aja, saya sudah tahu kesimpulannya itu. Ayat itu mengarah kepada apa? Betul ya? Baik. Kalau abang Mantap. sudah tahu ceritanya, pastilah abang nggak akan bertanya tentang ayat 27 itu yang abang angkat. Tapi sudahlah, nanti saya jelaskan kalau abang mau. Ya, kalau misalkan saya tidak bertanya, Bang, bagaimana saya paham, Bang, ayat itu? Gini. Ya. Kan yang namanya kita beragama itu harus bertanya, Bang, banyak bertanya. Betul tidak? Jadi dalam cerita di dalam Markus pasal yang ketiga dari ayat 20 sampai 30. Di situ ada cerita tentang ahli-ahli Taurat, orang Farisi itu menghujat akan Yesus. Mereka menyatakan dia gilalah. Mereka menyatakan bahwa dia ini menaruh lo Beelzebul. Karena mereka menuduh dengan pertolongan setan, dia membuangkan segala setan itu. Jadi dengan pernyataan dari ahli-ahli Taurat ini, maka Tuhan memberi contoh kalau apa yang Tuhan kerjakan itu bukan atas bantuan setan atau Beelzebul ataupun jin setan. Karena mana mungkin Beelzebul dan dengan pertolongan pengurus setan itu membuangkan setan-setan itu. Karena itu Tuhan kasih contoh. Ini saya baca aja ayat 23-nya. Lalu Yesus memanggil mereka itu sekalian serta berkata kepada mereka itu dengan perumpamaan. Itu pun perumpamaan ini dikatakan. Karena dia kalau mau baca dari awal aja, Bang. Bang, kalau iblis kita sudah mau membuangkan Bang, iblis. Sebentar, Bang. Kalau kita mau baca, kita mendingan baca dari awal aja, Bang, ya. Untuk menjelaskan. Kemudian Abang Yesus sudah masuk ke panjang sebuah lebar rumah, framing dengan maka berbagai datanglah macam orang ayat banyak yang abang- berkerumun pula, sehingga makan pun mereka tidak. Di sini dikatakan Yesus tidak waras lagi ya, Bang, ya. Betul, Bang, ya? Kalau mau kita dari awal, Bang, baca dari awal. Bukan dikatakan, dituduhkan. Abang bukan dituduhkan, bukan dikatakan, tolonglah. Jangan kayak gitu Baik, kalau diskusi. kalau begitu kita baca dari awal, Bang, ya. Tolonglah, Bang, lah. Kalau membaca, Ya, ayat 20. jangan seperti Saya itu, baca, Bang, ya. Di dalam ayat 23-nya, di dalam ayat 22-nya, dan ahli-ahli Taurat yang datang ke Yerusalem berkata, ia kerasukan Beelzebul. Yang kerasukan Beelzebul di sini siapa, Bang? Yesus, betul ya? Dituduh oleh orang-orang Farisi, yang kan orang Farisi memang benci sama Yesus. Karena itu Coba mereka sebentar, Bang, ya. menuduh bahwa Baik, sebentar. dengan Saya baca pertolongan dulu. Beelzebul, Sebentar, Bang. Sebelum masuk dia ke situ, saya baca dulu. Beelzebul. Ada atau tidak Yesus dituduh ini ya, kemasukan Beelzebul. Kemudian Yesus masuk ke sebuah rumah dan datanglah orang banyak berkumpul pula ia mereka terdapat. Waktu kaum keluarga mendengar itu, mereka datang hendak mengambil dia sebab kata mereka ia tidak waras lagi. Dan ahli-ahli Taurat yang datang dari Yerusalem berkata, ia kerasukan Beelzebul dan penghulu setan, ia mengusir setan. Yesus memanggil mereka lalu berkata kepada mereka dalam perumpamaan. Di mana di sini dikatakan Yesus dituduh, Bang? Aduh. Bang, Kalau dengan nama-nama ayat, Bang. Makanya, Bang, ya. Begini, Bang, ya. Saya di sini sudah baca ayat satu perikop, ya. Tidak ada di situ dikatakan Yesus dituduh. Tidak ada, Bang. Tetapi orang-orang itu memang mengakui kalau Yesus itu adalah kerasukan dari Beelzebul. Yesus dikatakan tidak waras lagi. Bahkan yang mengatakan Yesus tidak waras lagi itu bukanlah orang-orang ahli Taurat, tetapi keluarga mereka sendiri yang mengatakan kalau Yesus itu adalah tidak waras lagi. Ini orang-orang dekatnya. Tidak ada kata-kata tuduhan seperti itu. Jangan nambah ayat, Bang, ya. Jangan nambah ayat.
Makanya saya sudah baca satu perikop, tidak ada kata-kata tuduh, Bang. Saya, abang Muslim. Janganlah kayak gitu, Yang Bang. seperti itu, Ya. abang. Nggak Saya mau boleh menjelaskan, lah. abang tidak memberikan kesempatan. Iya, makanya, Abang Bang, sudah panjang janganlah. lebar berbicara mengangkat ayat Markus 37, 2 Korintus 11 ayat 8, Yohanes Iya, 7, janganlah, lain Bang, sebagainya. Saya ya. diam, Bang. Ditambah-tambah ayat, janganlah, Saya mau Bang. menjelaskan sesuai dengan bunyi ayat, abang nggak kasih. Iya, kalau misalkan Udahlah, abang kalau menjelaskan, hanya- kalau Gini, abang Bang, menjelaskan saya itu mau tidak abang bicara ditambah, aja sendiri. Gini, baik, kalau gimana? begitu, baik, siap. Jadi begini ya, Ikhwan Billah ya, saya sudah membaca yang namanya satu perikop, di sini tidak ada dikatakan Yesus dituduh, tidak ada ya. Ini penambahan dari si beritakan kebenaran. Demi apa? Demi untuk membela keimanan dia berusaha berkata bohong. Tidak ada sama sekali kata-kata dituduh. Makanya saya buka lagi ayatnya. Saya sudah baca kebetulan ayat itu. Jadi di sini Yesus kerasukan Beelzebul. Ya, kerasukan Beelzebul. Nah sekarang banyak pertanyaan-pertanyaan, Bang. Kalau misalkan abang membaca satu perikop, itu dari ayat 1 saja sudah timbul pertanyaan. Konon katanya Yesus bisa menyembuhkan penyakit, tapi ketika Yesus itu kemasukan setan, siapa yang menyembuhkan Yesus? Banyak pertanyaan, Bang, di situ, Bang. Tapi di sini poinnya saya menanyakan, ternyata Yesus itu mengajarkan cara merampok, Bang. Cara merampok. Di dalam ayat 27 yang dikatakan, tetapi tidak seorang pun dapat memasuki rumah seorang yang kuat untuk merampas harta bendanya apabila tidak diikatnya dahulu orang kuat itu. Sesudah itu barulah dapat ia merampok rumah itu. Jelas di situ, Bang. Jadi kalau misalkan cara menerangkan abang itu tidak sesuai dengan apa yang tertulis, saya potong, Bang. Ya, tidak ada kata-kata dituduh di situ, tidak ada sama sekali. Tetapi orang-orang ahli Taurat itu meyakini kalau Yesus kemasukan Beelzebul, dan pihak keluarganya, anggota dekatnya, Yesus pun jelas mereka pun mengatakan Yesus sudah tidak waras lagi. Nah, begitu ya, selesai. Baik, silakan Pak Krisna. Ada pelanggaran. Jadi beritakan kebenaran, dia nge-tapping di bawah, dia menyalahkan host. Ini pelanggaran ya. Tidak boleh terjadi. Karena saya sudah mengetahui yang diributkan adalah beritakan kebenaran tidak menggunakan standar TB. Dia masih menggunakan TL. Jadi disinilah letaknya akhirnya penstandatan itu penting ya. Baik, kalau kayak gitu kita ganti pemain. Ada Bang Pria Sejati. Selamat malam, Bro. Bro Pria Sejati. Semalam sepertinya kurang puas dia. Malam. Ya, malam. Langsung geser dulu. Ini masih tema yang sama tadi sampai di di Matius 3. Ya, silakan Bang Dewa dilanjut. Ya, silakan tadi. Saya membawa yang namanya satu dalil di dalam Markus 3 nomor 27, karena saudara antum mengatakan kalau Yesus mengajarkan yang namanya ajaran kasih. Apakah mengajarkan cara merampok itu merupakan ajaran kasih atau bukan? Silakan, Pak. Iya, saya jawab singkat, Bang, ya, bahwa ajaran merampok itu tidak ada di dalam ajaran Yesus dan tidak dibenarkan. Ya, kita sepakat. Yang namanya merampok, merampas itu memang tidak diajarkan oleh agama manapun juga. Tetapi kalau itu dibungkus oleh satu ajaran, itu bisa dikatakan halal. Contohnya seperti apa? Contohnya adalah harta rampasan pada saat perang. Itu diperbolehkan. Diperbolehkan. Tetapi di sini, di dalam Markus 3 nomor 27, Yesus mengajarkan cara merampok ke rumah orang yang kuat. Tetapi tidak seorang pun yang dapat memasuki rumah seorang yang kuat untuk merampok harta bendanya apabila tidak diikatnya dahulu. Petunjuk Yesus mengatakan kalau ingin merampok kepada orang yang kuat harus diikat dahulu. Orang kuat itu harus diikat dahulu, setelah itu barulah ia merampok rumah itu. Jelas di situ. Ketika abang mengatakan tidak mengajarkan merampok, Paulus sendiri di sini merampok para jemaat-jemaatnya, Pak. Silakan buka 2 Korintus 11 nomor 8. Jemaat-jemaat lain telah kurampok dengan menerima tunjangan dari mereka supaya aku bisa melayani kamu. Yesus mengajarkan cara merampok, sementara Paulus mengajarkan merampok terang-terangan di situ, Pak. Oke, pertanyaannya apa, Bang? Pertanyaannya di dalam Markus 3 nomor 27, Yesus memberikan petunjuk cara merampok rumah orang yang kuat.
Baca dulu Pak, pahami dulu, baca dulu. Oke, saya udah melihat Bang. Markus Yang 3 nomor Abang 27, sampaikan baca. itu Markus 3 ayat 27 ya Bang ya. Iya, baca Kita Bang. harus melihat perikopnya Yesus dan Bezebul. Bezebul ini adalah itu iblis ya Bang ya, setan ya. Tentu kalau hanya ayat ini yang saya baca bukan esensi yang sesungguhnya Bang, tetapi kita harus membaca dari ayat pertama dari perikop ini. Baru kita menemukan apa makna yang disebutkan di ayat 27 Bang. Begitu Bang, kira-kira. Baca aja Bang, baca dulu. Kok disuruh baca susah amat ya orang-orang Kristen ini ya. Saya tidak menolak loh. Ketika abang mau membacakan satu perikop sekalipun, saya tidak menolak. Silakan abang baca. Yang penting nanti tolong jawab pertanyaan saya. Baca dulu Bang. Yesus dan Bezebul, silakan baca Bang. Dari ayat 20 sampai ayat 30 ya Bang. Silakan. Oke, kita baca Bang ya. Ya, sama-sama kita memaknai ya apa makna daripada perikop ini. Di ayat 20 Bang ya, saya mulai ya. Kemudian Yesus masuk ke sebuah rumah. Maka datanglah orang berkerumun pula, sehingga makan pun mereka tidak dapat. Waktu kaum keluarganya mendengar hal itu, mereka datang hendak mengambil dia, sebab kata mereka ia tidak waras. Dan ahli-ahli Taurat yang datang dari Yerusalem berkata, ia kerasukan Bezebul, dan dengan penghulu setan ia mengusir setan. Yesus memanggil mereka lalu berkata kepada mereka dalam perumpamaan, bagaimana iblis dapat mengusir iblis? Kalau suatu kerajaan terpecah-pecah, kerajaan itu tidak dapat bertahan. Dan jika suatu rumah tangga terpecah-pecah, rumah tangga itu tidak dapat bertahan. Demikianlah juga kalau iblis berontak melawan dirinya sendiri, dan kalau ia terbagi-bagi, ia tidak dapat bertahan, melainkan sudahlah tiba kesudahannya. Ayat 27 yang abang tanyakan, tetapi tidak seorang pun dapat memasuki rumah seorang yang kuat untuk merampas harta bendanya apabila tidak diikatnya dahulu. Orang kuat itu sesudah itu barulah dapat ia merampok rumah itu. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya semua dosa dan hujat anak-anak manusia akan diampuni. Ya, semua hujat yang mereka ucapkan. Tetapi apabila seorang menghujat Roh Kudus, itu bukan anak-anak ya, saya koreksi ya, anak manusia di situ ya, jangan kau double anak-anak. Anak manusia. Lanjut. Kakak pakai kitabnya yang mana ya? Di ayat berapa Kak? Coba. Anak manusia itu enggak ada anak-anak. Anak manusia itu Yesus. Lanjut. Hujat anak-anak double di kitab saya Kak. Coba ada yang bisa membantu. Abang pakai apa? Pakai apa? Saya pakai Alkitab. Alkitab ada 5. Ya, sama Kak. Anak-anak di situ ditulisnya ya, anak-anak manusia ya. Artinya kalau anak manusia huruf besarnya maka itu ditunjuk kepada Yesus ya. Menghujat anak manusia dosa diampuni kan, menghujat Roh Kudus dosa tidak diampuni itu. Di ayat 28 saya ulangin ya Kak. Semoga bisa di teman-teman yang lain juga ya. Apa Matius apa bukan? Coba Bang. Di Markus Kak, sesuai dengan pertanyaan Bang Dede. Ya nggak apa-apa. Markus 28. Markus 3 nomor 27. Iya. Markus 3. Ya, Markus 3 ayat 27. Ini yang kakak tanya tadi masuk ke ayat 28. Oke, boleh saya lanjut? Silakan ya. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya semua dosa dan hujat anak-anak manusia akan diampuni. Ya, semua hujat yang mereka ucapkan.
Tetapi apabila seorang penghujat Roh Kudus, ia tidak mendapat ampun selama-lamanya, melainkan bersalah karena berbuat dosa kekal. Ia berkata demikian karena mereka katakan bahwa ia kerasukan roh jahat. Demikian firman Tuhan di ayat ini, Bang. Silakan, Bang. Loh, saya tanya ke ayat 27-nya, Bang. Silakan Abang jawab pertanyaan saya. Tetapi tidak seorang pun dapat memasuki rumah seorang yang kuat untuk merampas harta bendanya apabila tidak diikatnya dahulu orang kuat itu. Sesudah itu barulah dapat ia merampok rumah itu. Saya berani mengklaim kalau Yesus itu mengajarkan cara merampok, Bang. Cara merampok ternyata seperti itu. Apabila ketemu orang yang kuat. Jadi artinya ketika yang namanya seorang Kristen mau merampok, ketemunya dengan orang yang kuat, orang kuat itu harus diikat dulu tangannya, Bang. Setelah diikat tangannya, baru bisa merampas dan merampok rumah itu. Itu poinnya, Bang. Boleh saya jawab, Bang? Silakan. Oke, dari ayat yang Abang sampaikan itu betul kalau hanya ayat itu Abang memberikan maknanya. Betul, tidak salah. Karena itu tulisan ayat di 27. Tetapi di awal bahwa dikatakan dalam surat ini adalah perumpamaan kepada orang-orang Yahudi, Bang. Yesus menyatakan di awalnya, Abang boleh. Ini adalah perumpamaan. Karena dia dituduh adalah dia mengusir setan di dalam nama iblis. Yang dewa tidak suka dengan orang Kristen ini. Tadi saya bantah kalau Yesus dituduh. Tidak ada satupun pernyataan Yesus dituduh itu, Bang. Tetapi orang-orang Taurat itu mengetahui kalau Yesus itu sedang kemasukan Beelzebul. Tunjuk satu ayat di dalam ayat yang kita jelaskan ini, Bang. Ada nggak kata-kata tuduh di situ, Bang? Ada nggak, Bang? Jujur aja, Bang, ada atau tidak? Saya tidak menyampaikan tuduh, Bang. Saya sampaikan bahwa pernyataan makna daripada ayat ini adalah perumpamaan, dan perumpamaan sudah ditulis di ayat sebelumnya. Tadi Abang mengatakan kepada kami bahwa orang-orang ahli Taurat itu menuduh Yesus, dituduh Yesus itu sedang kemasukan yang namanya Beelzebul. Ya, tadi si berita kebenaran mengatakan pun seperti itu. Makanya saya potong di situ, Bang. Tidak ada kata-kata dituduh, tetapi Yesus sedang kemasukan Beelzebul. Ketika Abang mengatakan itu perumpamaan, tolong maknai perumpamaannya itu dikatakan sebagai apa? Tolong maknai artinya itu seperti apa, Bang? Ini bahasa Indonesia, Bang. Artikan kepada Abang. Oke, Bang. Bahwa Yesus menyampaikan bahwa ini di ayat 23, Bang, ya. Yesus memanggil mereka lalu berkata kepada mereka dalam perumpamaan. Jadi dia panggil ahli-ahli Taurat itu, Bang. Ya, ahli-ahli Taurat ini adalah orang-orang Yahudi, Bang, yang percaya kepada yang masih percaya kepada perjanjian lama, Bang. Perjanjian lama ini hukum. Bang, nggak usah nambah-nambah, Bang. Tidak ada perjanjian lama, perjanjian baru, Bang. Saya jelaskan sama sudah di situ orang-orang Yahudi. Nggak usah ada orang yang percaya sama Taurat perjanjian lama. Kalau tidak dijelaskan seperti itu, kenapa sih Abang harus nambah-nambah? Hingga nambah ini 23 dan ahli-ahli Taurat, Bang. Ini ahli-ahli Taurat Abang tahu? Nah, kalau ahli Taurat supaya tidak salah maknanya, Bang. Kalau ahli Taurat ada, saya mengakui, dituduh tidak ada. Yang datang dari Yerusalem. Iya, jangan ada kata-kata yang percaya kepada Taurat. Jangan, Bang, jangan seperti itu. Bilang aja kepada ahli Taurat. Begitu saja. Jadi jangan nambah-nambah ayat lah, ya. Dan saya menegaskan di sini, Bang, ya. Saya tidak mau masuk ke ayat yang lain. Andaikan Yesus itu berbicara dalam perumpamaan, tolong diumpamakan ayat ini, Bang. Tetapi tidak seorang pun dapat memasuki rumah seorang yang kuat untuk merampas harta bendanya apabila tidak diikatnya dahulu orang kuat itu. Sesudah itu barulah dapat ia merampok rumah itu. Tolong artikan perumpamaan ini, Bang. Nah, di ayat 24, kalau sudah kerajaan terpecah-pecah, ini setan ini, Bang, ya, iblis, karena dia dituduh dimasukin oleh Beelzebul di dalam diri Yesus dalam mengusir setan. Nah, karena setan iblis Beelzebul ini adalah setan yang paling kuat. Ini ada penghulu setan di sana, Bang.
Maka apabila tidak diikatnya terlebih dahulu, Bang, maka tidak akan bisa dilawan. Maka dikasih perumpamaan, tetapi tidak seorang pun dapat memasuki rumah seorang yang kuat seperti rumah Bezebul ini kalau dia datang dari setan juga. Kalau Yesus ini membawa mengusir Bezebul ini dari setan, maka Bezebul ini tidak akan terkalahkan kalau dia tidak diikat. Bagaimana seorang penghulu bisa datang mengusir Bezebul? Itu perumpamaannya, Bang. Nah, salah, Bang. Kalau misalkan Abang memperumpamakan orang kuat itu adalah Bezebul, dengan cara apa Bezebul itu bisa diikat, Bang? Iya, dia memberikan perumpamaan di dalam diri manusia sebagai perampok, Bang. Setelah diikat, salah, Abang. Dia merampok rumah itu. Merampok rumah itu. Artinya orang kuat itu dikatakan iblis atau bukan, Bang? Orang kuat itu dalam perumpamaannya adalah Bezebul, setan, Bang. Di mana dikatakan orang kuat bisa diumpamakan dengan Bezebul, Bang? Kaidah bahasa Indonesia mana yang mengatakan seperti itu, Bang? Dari perumpamaan di atas, Bang. Jadi dari nas ini kita bisa memahami maknanya secara keseluruhan, Bang. Kalau kita membawa ke hal yang lain, tidak akan masuk, Bang. Tetapi kalau kita membaca secara utuh nas ini, pasti Abang juga pasti mengerti apa makna sesungguhnya di sini. Tetapi saya tidak menyalahkan Abang ketika mengambil ayat 27 itu dengan pengertian sendiri, itu sah-sah saja. Saya pikir sah-sah saja karena pemahaman tidak boleh saya juga memaksakan ke Abang bahwa ini menurut yang ada di sini karena pemahaman kita berbeda-beda. Dan itu sah-sah saja. Iya, baik, siap, Bang. Ya, jadi jelas di sini ya sudah ya. Ternyata ketika Yesus mengatakan dengan perumpamaan ini sangat sulit sekali yang namanya diterjemahkan. Ya, sangat sulit diterjemahkan ini. Bahkan ketika ente mengatakan orang kuat itu adalah iblis, bagaimana cara mengikat iblis itu? Bagaimana cara merampok rumah iblis itu? Maka banyak timbul pertanyaan di situ, Bang. Jadi kesimpulannya, Bang, ya, kesimpulan saya ya, ternyata agama Abang itu berdiri karena perumpamaan, Bang. Tuhan Abang perumpamaan, kata-kata perumpamaan, Kristen adalah perumpamaan, Tuhan Abang perumpamaan, surga Abang perumpamaan, semua di dalam kekristenan itu ternyata agamanya adalah agama perumpamaan. Cuma sayang, Bang, neraka bukanlah perumpamaan. Itu, Bang. Ya, Bang, ya? Iya, Bang. Makasih, Bang. Makasih. Ya. Boleh saya ini sedikit, Bang? Nggak usah, Bang. Nggak usah ya. Oke. Siap. Baik. Ada yang lain? Pasien yang lain? Bang Lito? Silakan kalau ada pasien yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bunda. Waalaikumsalam Jamila. warahmatullahi wabarakatuh. Jadi, semua perumpamaan ya. Iya, Bun. Mana? Jadi repot. Ketika Yesus berkata, aku dan Bapa adalah satu. Itu perumpamaan juga ya. Meong. Bang. Bun, nanya saya ketahu toh. Ya, tanya Abang. Bunda nanya saya. Iya. Kalau ada di Bible, Bang. Boleh saya jawab, Bun? Ya, ketika ada di Bible, kan bilang semua itu perumpamaan. Nah, kalau kita baca data di Yohanes 5:30 ya, kalau nggak salah ya, atau berapa? 10:30. Di situ tertulis, kata Yesus, aku dan Bapa adalah satu. Itu perumpamaan atau harfiah atau penyataan? Pernyataan, Bun. Setiap yang pengajaran Yesus. Kadang perumpamaan, kadang Bun, boleh saya jawab sebentar? Ampun. Jadi standarmu apa, Bang? Standarmu apa? Kok bisa menilai ini perumpamaan, ini harfiah atau nyata gitu? Standarmu apa, Bang? Bun, standarmu semaumu aja. Setiap Yesus Tuhan menyampaikan dalam bentuk perumpamaan. Standarmu apa? Standarmu apa? Kalau dikasih data, kau bilang ini perumpamaan. Dikasih lagi data satu, ya itu bukan. Standar apa?
Nah, Ayo, standarnya pakai sesuai standar dengan apa? ayat, Bun. Seperti di ayat 23, Yesus memanggil mereka lalu berkata-kata kepada mereka dalam bentuk perumpamaan. Jadi perumpamaan selalu Katamu semua perumpamaan. Jadi kalau ada data di Bibelmu, apa kata Yesus, Bapa lebih besar dari aku? Bagaimana itu yang besar di dalam kecil, kecil di dalam besar? Bagaimana itu? Ada data di Bibelmu, Yesus berkata, Bapa lebih besar dari aku. Bagaimana mungkin Yesus di dalam, Bapa di dalam, padahal dia lebih besar? Yang mana benar nih perkataannya? Di tempat satu, di tempat lain Yesus berkata, Bapa lebih besar dari aku. Bagaimana mungkin yang besar di dalam yang kecil? Kau bilang itu bukan perumpamaan. Secara harfiah. Karena ingin kau paksakan Yesus tuh ya Tuhan. Silakan, Bikin pertanyaan Bunda biar dia jawab. Ya itu jawab, silakan. Yang mana di dalam nih? Yang besar di dalam yang kecil. Kecil di dalam yang besar. Itu dulu, jawab dulu tadi bro. Aku dan Bapak adalah satu, maksudnya apa bro? Silakan. ya sebutin dia. Kita harus ngambil di dalilnya, Bang. Silakan yang Abang Yohanes 10:30. Yohanes 10:30. Yohanes 10 ayat kita buka, Bang ya. Ya. Kira tidur Bang Han dia. Boleh saya baca, Bang? Yohanes 10 ayat 30. Bacalah. Ya, mainkan. Baca. Mainkan Bang. Oke, Bunda. Silakan Ini kau bengkokkan Bang, Bibelmu bengkokkan. Jadi baca dulu Bunda, baru nanti tanggapi dia. Oke, di ayat 29 dulu ya. Bapakku yang memberitakan mereka kepadaku lebih besar daripada siapapun, dan seorang pun tidak dapat merebut mereka dari tangan Bapa. Aku dan Bapa adalah satu. Itu, Bun. Pertanyaannya itu maksudnya apa? Itu Bapak dan apa? Yesus satu. Maksudnya apa? Perumpamaan atau bukan? Oke. Bahwa Yesus dan Bapa itu adalah satu di dalam tujuan yang sama, Bang. Ya, tujuan yang sama adalah mereka Allah, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, maka karena dia mau mengasihi manusia diselamatkan dari dosa-dosa manusia yang sebelumnya. Ya udah dijawab. Tujuannya sama. Kan gitu jawabannya. Berarti di situ Yesus dan Bapa berbeda ya? Satu, Bang. Satu. Berarti menyatu gitu loh. Aku dan Bapa adalah satu. Itu artinya Yesus dan Bapa, artinya menurut Anda Yesus dan Bapa selalu menyatu gitu, nggak pernah berpisah. Satu, betul Bang, betul. Yakini. Yakin Bang, ada ayat-ayat pendukungnya kok Bang. Oke. Jadi waktu Yesus disalib, Bapak juga disalib. Di dalam diri Yesus, ya sebagai manusia dia disalib Bang. Enggak, waktu disalib apakah Yesus dan Bapa satu? Di dalam ayat ini, aku dan Bapa adalah satu, betul. Iya, waktu Yesus disalib, apakah Yesus dan Bapa satu? Waktu Yesus dan Bapa, Yesus disalib, ya di dalam satu mereka Bang, disalib. Artinya Bapak juga ikut kesalib. Nah, nasnya nggak ada disebutkan Bang ya, bahwa Bapa dan Yesus disalib gitu ya. Ya makanya pertanyaannya, waktu Yesus disalib, apakah juga Bapak dan Yesus satu? Berarti kalau Bapak dan Yesus selalu satu, berarti Bapak juga kesalib, Yesus juga kesalib, karena satu dia. Gimana? Pengertian boleh Abang mengertikan seperti itu, tetapi saya tidak menemukan nas itu bahwa Bapa dan Yesus disalib.
Kalau Cuma begitu dia sebutkan bahwa di Yohanes nanti merujuk kepada penyaliban Yesus Bang ya. Ada di Yohanes 28 Bang. Jadi waktu Yesus disalib, apakah Bapak dan Yesus satu waktu Yesus disalib? Kita merujuk di ayat ini Bang ya, Yohanes 10:30 itu adalah Yesus dan Bapa satu. Pertanyaan Abang, pada saat Yesus itu disalib, Bapa juga disalib. Saya tidak menemukan ayat itu Bang, bahwa Yesus dan Pertanyaannya begini, satu dalam makna apa dulu? Satu dalam makna apa? Apakah seperti tubuhmu ada jasad, ada roh? Satu apa? Ada jasad, ada roh. Satu begitu. Kehendak Bapa, kehendak Allah itu tadi mereka cuma satu tujuan. Iya. Cuma satu tujuan. Allah mempunyai tujuan yang besar untuk manusia, Bun. Itu ininya. Enggak. Maksud saya begini, Bro. Pemaknaan tentang aku dan Bapa adalah satu itu satu dalam arti pribadi atau cuma dalam keinginan, kehendak, tujuan. Misalnya nih, seorang suami istri nih Bang ya. Aku dan suamiku tuh satu tujuan. Kami ingin membina keluarga bahagia. Kami ingin anak-anak kami sukses. Misalnya nih. Padahal kami dua pribadi, tapi tujuan kami sama. Satu. Pemaknaanmu tentang Bapa dan Yesus adalah satu itu bagaimana? Apakah satu pribadi? Rohani dan jasmani satu tadi, atau dua? Rama, udah dijawab tadi selalu satu sama dia, makanya saya tanya. Ya, makanya kita harus bedah dulu, Daeng. Apa maknanya? Apa? Coba Bang. Satu pribadi atau dua pribadi cuma satu kehendak? Silakan. Bapa tidak bisa dilihat, tidak ada jasadnya, tidak bisa dilihat dengan mata kepala sendiri. Bahkan dikatakan ketika Yesus berbincang-bincang dengan Filipus muridnya, jadi Filipus rohnya Yesus itu adalah Bapa. Menanyakan tentang seperti pertanyaan Bunda. Bentar Bang, udah paham. Rohnya Yesus, udah jangan kau, kita udah paham Bibelmu. Berarti kamu maknai rohnya Yesus ini adalah Bapa. Karena jasadnya manusianya, dagingnya adalah Yesus. Rohnya yang Bapa, rohnya Yesus atau gimana? Bang. Kan kau nggak menerima kalau dua pribadi di situ, dua identiti. Kau mengatakan ya Yesus itu ya bla bla segala macam. Nah, Bunda apanya yang Bapak ini? Apanya? Ya, pertanyaan Bapak. Pertanyaan Bunda sudah Bunda jelaskan, udah jawab bahwa Yesus itu jasadnya dan Bapak itu adalah rohnya, roh. Karena Bapak tidak kelihatan jasadnya, tidak ada secara. Jadi oke, paham Bang, paham. Berarti rohnya Yesus itu rohnya Bapa ya. Tiga pemenuhan kan gitu. Nah, berapa rohnya Yesus? Kalau kita lari ke Zakaria 12:1, bukannya atau Allah yang menciptakan roh di dalam tubuh manusia, Bang. Allah yang menciptakan roh di dalam tubuh manusia. Yesus manusia kedagingannya kan. Rohnya di dalam ini adalah roh ciptaan Allah. Kau bilang tadi Allah itu sendiri. Yang kau menuhankan dia bagaimana? Penjelasan silakan. Betul itu yang Bunda jelaskan tuh betul. Berarti rohnya Yesus roh ciptaan. Iya, ini oleh Allah itu sendiri dimasukkan kalau dia lahir di roh Bunda Maria ya. Atau Allah. Bagaimana maksudmu ini? Roh ciptaan Allah atau Allah itu sendiri? Coba ulangi yang pelan-pelan. Oke. Yang Bunda jelaskan tadi jasadnya Yesus dalam bentuk tubuh sama seperti kita, sementara Bapa itu dalam bentuk. Jangan gagap. Enggak, Bun. Zakaria 12:1, Bang. Zakaria 12:1, Allah yang menciptakan roh di dalam tubuh manusia. Yesus manusia. Ya kan? Kedagingannya kan? Rohnya Yesus kau bilang itu roh Allah. Roh Allah, roh ciptaan Allah atau Allah itu sendiri? Coba. Nah, kalau kita memaknai di Zakaria, Bun, kita kembali ke Zakaria dulu, kita baca, Bun, atau gimana? Ya, baca. Yang Zakaria kemana-mana Zakaria lah. Udahlah itu Bro, pria, waktu Yesus dikubur, apakah Yesus dan Bapa satu?
Saya jawab Bang Hats, Bang siapa ini? Bang Bang Hen. Padahal ini penting loh, karena roh di dalam tubuh Yesus itu ciptaan. Tapi karena roh di dalam tubuh Yesus itu, dia bilang roh Allah, sehingga dia menuhankan Yesus. Itu kalau mencret dia kalau ditanya itu. Tidak Bun, Berapa semua rohnya Yesus? tercatat semua Bun. Jadi pemahaman. Ya, roh di dalam Yesus itu roh Allah, ciptaan Betul. Allah atau Allah itu sendiri? Ciptaan Allah. Betul. Yang Bunda Ciptaan. sampaikan betul. Enggak, kau ulangi dulu Bang, ciptaan atau bukan? Roh Allah itu sendiri. Kita pas Loh. di dalam saya baca juga di Bagaimana surat Zakaria Bang? Maryam ya, bahwa Yesus itu lahir Kenapa kok dari ke Maryam? Woi, please deh, jangan ngemis-ngemis Al-Quran kami. bukan Percaya Bun. diri kau dengan Bibelmu. Ngapa kau lari Ini ke Maryam? ada Surah kaitannya Maryam. pertanyaannya Bunda. Nggak Jadi ada. arahnya Nggak ada ke Bang. sana. Kami nggak pernah menuhankan Selamat Nabi malam. Isa. Ya, selamat Ada malam. malu Itu kau ada ngemis-ngemis dulu. Al-Quran. Silakan. Ya, Kenapa dari kau tadi lari saya ke lihat Al-Quran? ini yang bertanya dari pihak sebelah sana gitu. Apa ini? Kau ini duduklah dulu. Izin dulu bertanya, Nyimak. izin dulu bertanya. Kau kan baru naik, belum tahu apa permasalahan. Kau tahu apa yang dibahas? Tahu nggak apa yang dibahas? Zakaria 12:1. Kau tahu apa? Kan dia menuhankan Yesus karena dia pikir ya roh di dalam Yesus itu roh Allah atau Allah itu sendiri. Padahal di dalam Zakaria 12:1 yang Allah yang menciptakan roh di dalam tubuh manusia. Nah, berapa rohnya Yesus? Ayo, Yesus itu manusia, bro. Kau paham apa yang dibahas? Ini Bun, tadi Bunda sendiri menyampaikan, udah mengerti bahwa jasad Yesus itu dalam bentuk manusia dan rohnya adalah Bapa. Kan kita berunjuk tadi bahwa Siapa yang bilang rohnya adalah Bapa? Kau kan bilang, aku enggak. Ada aku bilang rohnya adalah Bapa. Ciptaan Bapa rohnya itu. Zakaria 12. Kemudian kalau kau pergi ke Roma apa Galatia ya, tulisan si Paulus. Roh dia yang telah membangkitkan Yesus akan menghidupkan juga tubuhmu yang fana itu oleh rohnya yang diam di dalam kamu. Sebenarnya kalau Kita juga diskusi kayak kita. gini harus sama-sama bisa bertanya dan menjawab biar pas gitu. Ya kan lagi dibahas dulu masalah roh. Sebentar dia boleh bertanya Bang. Sabarlah kau. Biar dia jelaskan dulu ini. Yang mana ini Yesus, Sudah apanya dijelaskan tadi Yesus bahwa yang Tuhan. Yesus itu adalah Tuhan, bahwa dia manusia juga. 100% Tuhan, 100% manusia. Di mana datamu itu? Nih kau yang kutanya ini, di mana datamu itu Yesus manusia sekaligus Tuhan mana? Yang Bukan kau dulu iman itu Yohanes, kan Yohanes 1. isapan jempol itu Yang 1 enggak ada. sampai Mana Yohanes? selanjutnya. Di mana? Kau yang buka, kau yang bawa. Buka dulu. Kalau mau Tahu, tahu, buka dulu. buka. Ya Itu kan kau yang bawa narasi, data, Itu kan kau yang kepanasan. buka. Itu kan Ya kepanasan. buka ya Allah. Kau yang membawa itu ke buka Bang. Saya izin Ayo. dulu bertanya, bisa enggak? Nih kuculuk juga kau ini, gak jelas. Kau bilang Yesus manusia sekaligus Tuhan. Kasih Saya data. dibisu-bisu kan? Jangan congor. Ya karena kau on. Sekarang minta data di mana itu yang kau sampaikan tadi. Yesus itu manusia sekaligus Tuhan. Yesus 100% manusia, 100% Tuhan. Ya Mana? jelas lah. Ya di mana lah? Mana sih? Lihat. Tunjukkanlah Bang, biar kita bukti tahu juga kelahirannya ini. di mana. Ya kasih lihat, kasih tunjuk Hah? data. Aku buka nih di mana. Oke, Ayo. baca ya. Kalau saya kasih ayatnya baca ya. Ya kau, nenekmu Iya, kiper. Kau takut dia baca membaca pemerintah gimana merintah. sih? Ini kafir. Aduh ya Allah ya Rabbi. Kok saya Coba, dibisu-bisu coba. kan? Takut Ya karena semuanya kau ini. congor. Kau baca, kau yang bawa data. Kalau kau saya yang bawa kasih dalil, ayatnya, dibaca narasi. ya. Biar kamu paham. Kau minum ergot di bawah lah dulu. Ngomel-ngomel, suruh-suruh. Kau siapa nyuruh-nyuruh? Kau makan babi nih naik-naik. Merintah-merintah kau. Jadi nggak ada data di Bible tuh Yesus 100% manusia, 100% ilahi, nggak ada. Jadi siapa nih, si pria juga ini nggak jelas. Dia Tuhankan Yesus karena roh di dalam Yesus itu roh Bapa. Padahal Zakaria 12:6, 12:1, Allah yang menciptakan roh di dalam tubuh manusia. Kemudian ada pun tulisan si Paulus ya.
Roh Dia yang telah membangkitkan Yesus akan menghidupkan juga tubuhmu yang fana itu oleh rohnya yang diam di dalam kamu. Sama. Kalian aja itu. Makanya tadi mencret dia, minta data itu Yesus manusia sekaligus ilahi. 100% manusia, 100%. Mana ada? Itu hasil konsili Kalsedon. Kalian aja seperti kerbau dicocok hidung, nggak mau belajar, mau imani doang. Tanya marah-marah. Minta data kami di sini, Bang. Di sini kita diskusi by data, dalil. Kalau cuma modal iman, kau turun, bungkus imanmu itu, kau tidur miring, biar nyanyak. Gak ada yang pusing kau imani. 100% daging, Bunda. Tuhan gak ada. 100% daging juga, Bunda. Jadi 200% ya? Adakah itu 200? Aduh ya Allah. 300 toh. Yang harus kalian itu perhatikan, Bang. Yang membuat kalian menuhankan Yesus itu apa sih? Rohnya Yesus. Dalam Zakaria 12:1, Allah yang menciptakan roh di dalam tubuh manusia. Berapa rohnya Yesus? Ayo. 2. Mana datanya? Di dalam tubuh manusia ada roh. Makanya ada tertulis, rohku tidak selamanya tinggal di dalam tubuh manusia, karena manusia adalah daging dan usianya hanya 120 tahun. Itu rohku tidak selamanya tinggal, itu perjanjian lama ya. Rohku tidak selamanya tinggal di dalam tubuh manusia karena manusia adalah daging. Artinya kita ini tidak ada yang kekal, akan mati metong. Roh Tuhan akan kembali kepada pemiliknya, penciptanya. Jadi roh di dalam tubuh kita ini roh ciptaan Tuhan, bukan berarti kita ini Tuhan. Kenapa sih ini? Aduh ya Allah, otak-otak kalian. Roh di dalam tubuh kita ini, Bang, roh ciptaan Tuhan. Bukan berarti kita ini Tuhan. Kalau kita metong, kembalilah roh kita ini kepada pemiliknya. Kita tinggal jasad. Sama Yesus tuh, kalau rohnya udah nggak ada, udah jadi mayit, jenazah. Apa, Bang? Maaf Bunda. Itu kecil kali suaramu, Bang Krisna. Bang, suaramu kenapa kecil kali? Halo. Ya, besar dikit. Tes. Silakan. Bunda, ini itu Yesus itu dibangkitkan atau bangkit gitu, Bunda? Dibangkitkan, nggak ada data di Bible, Bang, Yesus itu bangkit sendiri. Dibangkitkan. Siapa membangkitkan? Allah. Dibangkitkan kan? Iya. Enggak, yang saya tanya itu, yang saya tanya itu dibangkitkan atau dia bangkit begitu? Dibangkitkan. Berarti bukan dia bangkit sendiri. Begitu, ya? Iya. Nah, kita kasih data dulu satu aja. Berarti, tapi banyak ya data-data kalau dia dibangkitkan. Berarti kalau dia dibangkitkan ada oknum yang membangkitkan. Begitu. Bener, betul kah? Bang. Ini Allah, kau pinter. Mudah-mudahan kau dapat hidayah. Nah, coba baca Roma 11. Roma 8:11 itu, boleh Bang lihat. Pria. Bang boleh Pria lihat sejati, datanya, coba. Bunda, yang dia Roma 8:11 coba Bang buka. Roma 8:11. Roma 8:11 coba. Saya lagi di kebun ini. Oh, di kebun ya. Ini saya kutip ya. Jika roh dia dan jika roh dia ini roh Tuhan, roh Allah, yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati, diam di dalam kamu ini, manusia-manusia ini, maka ia yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati akan menghidupkan juga tubuhmu yang fana itu oleh rohnya yang diam di dalam kamu. Sama. Yang membangkitkan Yesus itu roh Tuhan, akan menghidupkan juga tubuh kita ini oleh rohnya yang diam di dalam kita. Kalau roh Tuhan sudah tidak ada dalam tubuh kita, kita metong, tinggal jasad. Innalillahi wa inna ilaihi roji'un. Ya, kalau dibangkitkan berarti ada oknum yang membangkitkan, ada satu oknum. Ya, jadi ingat Bang ya, tidak ada narasi di Bible Yesus itu bangkit sendiri, dibangkitkan. Nah, yang jadi pertanyaan kan itu pasti ada
Kenapa satu ini kecil orang kali lain enggak? suaranya ya? Ya, iya, ada Allah kan. Allah itu kan yang pemilik segala sesuatu. Bang Pria Sejati. Silakan Bun. Makanya Yesus ketika disalib, kan tidak disalib ya, ketika dia berteriak tuh. Kalau rohnya di dalam tubuhnya itu roh Tuhan atau ilahi, gak usah dia berteriak-teriak memanggil lagi, Allahku, Allahku, kenapa kau meninggalkan aku? Karena Yesus ini manusia. Dia berteriak kan, Allahku, Allahku, Eli, Eli, lama sekali, bukan lama sekali, lama sabaktani. Allahku, Allahku, kenapa kau meninggalkan aku? Kata kalian di dalam dirinya adalah Bapa itu sendiri atau Allah itu sendiri. Ngapain dia panggil lagi dirinya? Itu bukti bahwa rohnya Yesus itu roh ciptaan Allah. Zakaria 12:1. Saya assalamualaikum dulu dong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan yang mau masuk. Lanjut Bun. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bunda Mila. Oh kirain hostnya udah tidur lagi Bun, kita menguasai. Itu Kita semalam tadi mohon malam maaf. mau gadaikan kok Semalam tuh ya Allah bebas. Bang Handi tidur, Kang Dito tidur, kita berdua Bun, ayo Bun kita jual ini koma. Tapi sampai jam berapa itu masih netizen masih 2000 loh, Kang Dito. Masih banyak loh semalam itu. Iya, 2000. Luar biasa bener-bener. Entah dia tidur atau gimana ya. Saya share ke grup dulu deh, siapa tahu Berunda mau naik. Berunda belum ada di tempat lain kan? Bang Zuma. Bang Dito. Bang Dito. Iya, Krisna. Salam Bang Dito. Gimana? Iya, halo, selamat malam. Terus Bang Dito. Amin, Masya Allah. Dek, jadi mau kirim KTP atau masih penjajakan dulu lagi? Ada pengamat Masih- ini Kang Dito. masih penjajakan ini. Aduh. Oke, bagus. Semangat terus, Dek. Semangat terus, Dek. Ngomong, Semangat pengamat belajar. ini, di mute. Nggak ada yang mute Bang. Kalau mute kan kalau salah. Ganti lagi. Kasihan kadang-kadang Kristen ini ya. Ya Bang Rizal ya Ustaz Arif ya. Mereka ini nggak kenal Tuhan. Sulit. Kenal. Gonta-ganti terus. Iya jawabannya nggak muter-muter gitu ya. Pokoknya harus Tuhan gitu loh Bang Rizal. Bukan karena kau nggak kau mengenalkan yang tidak kau kenal. Kau kenal nggak yang kau sebut pencipta itu? Coba dulu kau terangkan. Nggak ada hubungannya. Tuhan itu gini ya Sokrates ya. Yang namanya Tuhan itu tidak ada satupun manusia di alam semesta ini, di bumi ini yang pernah melihat Tuhan. Termasuk juga Yesus. Dia menyatakan dia. Yohanes 5 nomor 37, Bapalah yang mengutus aku, dialah yang bersaksi tentang aku. Kamu tidak pernah melihat rupanya, suaranya pun tidak pernah kau dengar. Itu kata Yesus. Lalu Yohanes 1 nomor 18, sabar dulu. Yohanes 1 nomor 18, tidak seorang pun pernah melihat Tuhan. Kalau sudah dikatakan tidak seorang pun, termasuk juga Yesus. Tidak seorang pun pernah melihat Tuhan. Tetapi anaknya lah yang menyatakannya, kan begitu? Iya. Nah, Kita melihat yang dimaksud Tuhan yang dengan kau sabar dulu. Yang dimaksud dengan anaknya lah yang menyatakan ini, Kristen memahami, menyatakan di sini yang Tuhan yang tidak kelihatan itu menjadi nyata melalui Yesus. Begitulah pemahaman Kristen. Iya. Oke, nggak apa-apa. Kalau begitu pemahaman Kristen, berarti Tuhan yang tidak kelihatan jadi kelihatan. Sebenarnya ya, sabar dulu.
Sebenarnya yang dimaksud dengan menyatakan di sini dengan pengajaran. Jadi dengan pengajaran yang disampaikan oleh Yesus berdasarkan Yohanes 12 nomor 48, pengajaran itulah nanti yang menjadi hakimnya. Pengajaran itulah yang nanti menjadi BAP-nya. Pengajaran itulah yang nanti menjadi parameter dalam penghakiman. Barang siapa yang tidak percaya kepada aku, sudah ada hakimnya, yaitu firman yang aku sampaikan. Lalu Yohanes 3 nomor 52 kalau nggak salah. Aku berkata-kata berdasarkan apa yang aku dengar, berdasarkan firman yang aku terima. Lalu Yohanes 17 nomor 8, segala firman yang telah aku terima darimu telah aku sampaikan kepada mereka. Oleh karena itu, berdasarkan pengajaran Yesus, berdasarkan firman yang disampaikan oleh Yesus, menurut Yesus, Tuhan yang benar itu apakah aku atau engkau? Silakan. Kan udah kau sampaikan tadi, tidak ada yang bisa menggapai, mengenal atau bahkan melihat Tuhan yang benar yang kau ceritakan. Jadi dari mana kita memahami, mengimani bahwa Dia ada? Memang harus wujud, karena inilah kerinduan manusia dari zaman dahulu, ingin melihat Tuhan yang benar, sehingga kami melihatnya di dalam Yesus. Baik. Dalam artian, berarti yang menjadi Yesus ini Tuhan itu sendiri. Gak apa-apa, itu jawabanmu. Baik, aku ikuti jawabanmu. Berarti yang menjadi Yesus ini adalah Tuhan itu sendiri, begitu? Di mana datanya? Karena di mana datanya Tuhan menjadi Yesus? Di mana? Tuhan menjadi manusia, di mana datanya? Di mana? Karena begitu besar kasih karena begitu besar kasih Tuhan, sehingga Tuhan mengkaruniakan anaknya supaya orang yang percaya kepadanya tidak binasa. Itu betul itu. Iya. Jadi Tuhan itu mengkaruniakan utusannya agar utusannya mengajarkan tentang Tuhan. Sembahlah Tuhan Allahmu, hanya kepada Tuhanlah engkau berbakti. Itu ajarannya. Salah paham. Hidup yang kekal itu adalah mereka mengenal engkau satu-satunya Tuhan yang benar. Itu ajarannya. Iya. Dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu esa. Kita di situ juga termasuk Yesus. Berarti Yesus bertuhan kepada Allah, orang-orang Israel juga bertuhan kepada Allah. Allah yang esa. Allah yang satu-satunya itu, yang bukan aku, yang bukan kami. Karena kata Yesus yang Tuhan yang benar itu engkau. Itu yang diajarkan oleh Yesus. Memahaminya sebagai utusan ya begitu. Kalau kami memahaminya sebagai benih, karena karunia Allah yang nggak apa-apa. Sebagai benih, nggak apa-apa sebagai benih. Pertanyaanku, kau memahami itu dari mana? Ajaran siapa itu? Apakah ada tertulis seperti itu? Coba kau lihat kehidupan ini, apa yang bisa menghidupkan? Brother, yang tahu Tuhan hanya Tuhan itu sendiri. Tidak seorang pun pernah melihat Tuhan. Bisa kalau agar manusia, sabar dulu. Bisa. Tuhan mengenalkan dirinya, Tuhan menyatakan dirinya melalui pengajaran yang diajarkan oleh Tuhan kepada utusan Tuhan, dan utusan Tuhanlah yang mengajarkan kepada umatnya. Dalam hal ini Yesus sebagai utusan Tuhan, dia mengajarkan tentang Tuhan, mengajarkan menyembah kepada Tuhan. Lalu setelah mengajarkan, dia mempraktekkannya. Yohanes 4 nomor 22, dia mengaku menyembah kepada Tuhan. Karena dia sudah memerintahkan, Lukas 4 nomor 8, sebab ada tertulis, engkau harus menyembah kepada Tuhan Allahmu. Setelah dia mengajarkan seperti itu, dia mempraktekkannya. Kami menyembah kepada yang kami kenal. Yesus menyembah. Lalu Yesus juga mengajarkan, Tuhan yang benar itu hanya satu-satunya, bukan Tritunggal. Lalu mengajarkan juga kepada orang Israel bahwasanya Yesus mengaku bertuhan. Shema Yisrael, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita. Siapa kita di situ? Yesus kan? Berarti kita di situ Yesus dan orang-orang Israel. Berarti Yesus bertuhan kepada Allah, orang Israel juga bertuhan kepada Allah. Makanya Yesus menyembah kepada Allah, memerintahkan untuk menyembah kepada Allah. Clear itu. Ini sama dengan di Al-Quran. Dalam surah Al-Ma'idah 72, dalam surah Al-Imran 51, Nabi Isa alaihissalam mengaku bertuhan kepada Allah. Bahkan memerintahkan untuk menyembah kepada Allah. Innallaha rabbi wa rabbukum fa'buduhu hadza siratul mustaqim. Tuhanku itu Allah, kata Nabi Isa.
Tuhan kalian wahai Bani Israel juga Allah. Maka sembahlah Allah. Hanya kepada Allah lah engkau berbakti. Inilah jalan yang lurus itu. Jadi jalan yang lurus itu adalah menyembah kepada Allah. Makanya dalam kitab Yohanes, Yesus mengaku sebagai jalan kebenaran yang hidup. Tidak ada yang sampai kepada Tuhan jika tidak melalui Yesus. Itu betul itu. Biar ku nyatakan dulu kenapa aku beriman kepada Yesus, bukan karena ini kabur ada kesibukan dikit, biar ku ceritakan dulu biar tuntas. Pada mulanya sebelum ada segala sesuatu kami menyebut sesuatu itu apa? Awal dari segala sesuatu baik buruk jahat dan segala macam Injil Yohanes itu salah itu. Berasal bersumber dari bentar gantian Bang. Bentar Bang ya. Hah? Enggak, aku ini lagi sibuk kawan, bukannya kabur, cuman sibuk. Ya biar sampai ke bawah, kenapa kami mempertuhankan Yesus? Karena yang kami sebut Bapa dalam bahasa Yahweh itu sumber dari segala sesuatu. Jikalau kau berbicara, lalu yang mana yang Tuhan? Yang mana yang Tuhan? Yang sumber segala sesuatu ini atau firman-Nya yang Tuhan? Yang mana yang Tuhan? Sekarang firman itu telah menjadi manusia. Yohanes 1 nomor 14. Yang menjadi manusia, yang menjadi daging, yang menjadi Yesus ini firman Tuhan atau Tuhan? Jawab dulu. Berdasarkan Yohanes 1 nomor 14, dan firman itu telah menjadi manusia, dan firman itu telah menjadi daging. Pertanyaanku, yang menjadi Yesus, yang menjadi daging, yang menjadi manusia ini firman Tuhan atau Tuhan itu sendiri yang jadi Yesus? Makanya kalau kami Kristen mempertuhankan yang namanya Yesus karena orang-orang benar. Itu imanmu saudaraku. Imanmu silakan. Kalau sudah tidak mampu jawab kita ganti. Kita ganti. Kamu nggak mampu jawab? Belum final ini. Kenapa dia jadi enggak itu? Kalau itu imanmu, kami orang Kristen kau katakan ya itu imanmu, nggak apa-apa. Silakan. Kau mengaku sebagai orang Kristen. Arti Kristen dan pengamalannya berbeda. Kristen itu pengikut Kristus. Kutanya, apanya Kristus yang kau ikuti? Satu pun tidak ada. Kristus itu tidak pernah makan babi, kamu makan babi. Yesus Kristus itu bersunat, kamu tidak bersunat. Yesus Kristus itu menggenapi hukum Taurat, tidak pernah membatalkan. Kamu dan Paulus sudah membatalkan. Menurut Yesus Tuhan yang benar itu satu-satunya, menurut kau Tuhan itu tiga. Apanya Yesus yang kau ikuti coba? Kami mengikuti ajaran pengenalan yang diberi katakan Yesus, yaitu roh. Ajaran Yesus, kau mengikuti ajaran Yesus. Ajaran Yesus, oke, baik. Oke, aku konfirmasi lagi. Apakah kau mengikuti pengajaran Yesus? Jelas. Ya, jelas. Di dalam pengajaran Yesus, Tuhan yang benar itu satu-satunya atau Tritunggal? Satu-satunya. Siapa? Apakah aku atau engkau? Yang Tuhan itu. Yang kau tanya wujudnya, substansinya, apa pengajarannya yang kau tanya? Hidup yang kekal itu adalah mereka mengenal engkau satu-satunya Tuhan yang benar. Tuhan yang benar itu engkau atau aku? Atau kami? Iya, bahasa ini ada bermacam pribadi yang kau tuju atau pengajarannya atau jikalau kau bertanya tentang wujud pribadi jelas ada pada Yesus. Jikalau kau bertanya pada substansi yang kuterangkan tadi, Bapa dari segala sumber segala sesuatu yang ada, yang tidak ada, bahkan yang akan ada, namanya Bapa. Iblis berarti pun Tuhanmu bukan dari sana. Berarti Tuhanmu ada dua. Sabar dulu. Setan, hantu, jin, bahkan segala yang berkutuk di dunia ini berasal. Berarti begini ya. Dia punya suatu Sokrates, jalan kebenaran yang kami sebut. Kamu ini kalau ngomong nggak mau berhenti, sabar dulu ya. Berarti Tuhanmu berdasarkan pengakuanmu ada dua. Yang satu Tuhan yang nyata kelihatan dan lahir, yang satu Tuhan yang sumber segala sesuatu itu yang tidak kelihatan. Ya, dua Tuhanmu. Ya, dua Tuhanmu. Dalam wujudnya satu, keberadaannya banyak. Seperti Bang Sarul punya Tuhan, saya punya Tuhan, Suki punya dalam Tuhan. Wujudnya satu, baik. Yang mana Tuhanmu yang dalam wujudnya satu itu yang mana? Apakah Yesus atau Bapa? Jikalau kita berbicara wujud, jelas dalam namanya Yesus. Yesus kan jelas ada tulisan, ada bentuk.
Kalau kau berbicara Bapa itu namanya substansi keberadaan, dia melingkupi. Ya udah, ganti dulu ya. Kau gantikan dulu dengan yang agak cerdas Sokrates. Ya, boleh. Coba kita undang boleh dulu. Naik. Silakan. Ya, siapa ini yang mau maju? Bang Love Jazz ya. Ada 4 Kristen di sini tuh, 2, 3, 4, 5. Oh, Sokrates turun ya. Apa pertanyaannya itu, Bang Sarul? Ya, ke Pak Suki dulu. Saya ke Pak Suki dulu. Dari tadi diam beliau. Pak Suki, dibuka mute-nya Pak Suki. Ya, silakan sama Pak Suki dulu lah. Pak Suki. Berarti Pak Suki dengan Kristen ya, Ustaz Arif ya? Silakan. Ya, bentar ke Pak Suki dulu. Pak Suki, apa betul Yesus itu Tuhan, Pak Suki? Yesus ini Adam yang kedua ya, dia manusia, ciptaan yang kedua. Oh, berarti hanya utusan saja? Iya, dia anak tunggal yang diutus. Bukan pencipta langit dan bumi, Pak Suki? Bukan. Oh, Dia pengertian yang menciptakan ke Bapa di sorga. Pengertian anak tunggal ini apa nih Pak Suki? Anak tunggal itu artinya gini. Waktu Yesus dihadirkan ke dalam dunia ini, dilahirkan, dia satu-satunya manusia mencapai gambar rupa Allah. Oke, berarti Yesus ini gambar rupa Allah gitu. Iya, jadi bagaimana bentuk Yesus begitu juga bentuk Allah, begitu? Bukan pengertian gitu. Bagaimana? Jadi gini. Ini Pak Isuki ini bukan Kristen ini. Aduh, jangan framing gitu lah. Pak Suki Kristen apa Islam, Pak Suki? Itu bukan Kristen itu. Kristen saya. Kamu nggak Kristen, kamu jangan bilang Kristen. Aduh. Turun Pak Suki aja silakan kamu. dibantu Pak Suki. Sesama pemegang satu kitabnya kok masa. Atau biarkan aja mereka konsili dulu Saudari. Biarkan aja mereka berdua. Itu bukan Kristen itu. Kamu nggak usah bohong-bohong Suki. Ya udah silakan kamu Lord Yesus berdua dengan Pak Suki dulu silakan. Jangan framing Ini gitu. saya mau jelaskan dulu ya. Saya jelas biar urayanya cukup jelas gitu. Kalau pendek-pendek kurang enak gitu didengarnya. Jadi begini deh. Saya mau jelaskan dulu siapa Yesus ya. Saya jelaskan di dalam Yohanes 1 artinya gini, ayat Pak Suki itu nggak usah ngomong 17. dia Kristen. Akui aja kamu bukan Kristen itu. Soal Kristen atau tidak itu nanti dari isinya, Bang. Apa memahami itu Bible ini bagaimana? Dari pemahaman Saya kamu memahami itu Bible ini kamu bagaimana bukan gitu, Kristen. Bang. Soal Kamu bukan dari pengakuan. Enggak. Kristen itu bukan pengakuan, jangan Bang. bicara Tapi kamu Kristen. perbuatannya, Kamu bukan Bang. Kristen. Dari penyampaianmu dari awal aja saya sudah tahu kamu nggak Kristen. Gitu loh. Kalau Jadi ngomong nggak usah begitu kamu ngaku-ngaku nggak sulit, Kristen. Bang. Ya, Saya kamu mengatakan bilang apa aja, bukan kan, Kristen Bang juga Yesus. bisa gitu loh. Kamu Apa bukan Kristen, apa bukan denominasi Kristen, apa, bukan bilang begitu, aja. Bang. Jangan Diskusi bilang itu kita sambil menguraikan apa yang ada di dalam Bible. Enggak, kamu gini aja. Kamu nggak usah bilang kamu Kristen. Denominasi apa kamu bilang aja. Berarti kamu bukan Kristen gitu loh. Saya monoteisme, Bang. Gereja saya besar. Pendeta saya pendeta besar. Enggak, kamu bukan termasuk dalam gereja. Kalau kamu tidak mengaku Yesus sebagai Tuhan, kamu bukan Kristen gitu loh. Nah, sekarang saya tanya, arti Tuhan menurut Abang bagaimana? Kita ini sedang bicara kepada teman Muslim, Bang. Kalau saya bicara dengan Abang, sekarang saya mau tanya, apa arti kata Tuhan? Enggak, tadi pemahaman kamu dari awal aja kita sudah tahu kamu itu bukan Kristen gitu loh. Iya. Jadi sekarang gini, Bang, saya coba mau jelaskan dulu ya, supaya uraiannya cukup panjang gitu, enak jadi dengar. Kalau pendek-pendek kurang enak. Misalnya ya, seperti tadi ya, bicara mengenai melihat Tuhan, melihat Bapa. Itu begini, saya jelaskan di dalam 3 Yohanes 11. Dikatakan begini, saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah meniru yang jahat, melainkan yang baik. Barang siapa berbuat baik, ia berasal dari Allah. Tetapi barang siapa berbuat jahat, ia tidak pernah melihat Allah. Jadi pengertian melihat Allah, waktu Yesus mengatakan, Filipus, kamu sudah sekian lama bersama aku. Kenapa kamu tidak tahu kalau kamu melihat aku, kamu melihat Bapa? Artinya apa? Kalau kamu mengasihi aku, kamu tuh melihat Bapa. Jadi kalau orang jahat, dia tidak pernah melihat Bapa. Karena Bapa itu kasih. Jadi kalau orang melihat Bapa, artinya dia tahu mengasihi. Nah, orang itu mengasihi. Kalau orang mengasihi, itu artinya dia melihat Bapa. Itu pengertian daripada melihat. Nah, jadi saya mau menjelaskan begini. Di dalam Yohanes
ayat 17. Di sini kita akan bisa mengerti siapa kita dan siapa Yesus. Ini ayat yang saya baca, bukan asumsi. Nih, Yohanes 17 ayat dimulai Yohanes 1 ayat 17 maksudnya. Sebab hukum Taurat diberikan oleh Musa, tetapi kasih karunia dan kebenaran datang oleh Yesus Kristus. Nah, lalu saya ke Ibrani 3 ayat 5 dan 6. Ayat 5 ini bicara tentang Musa. Dan Musa memang setia dalam segenap rumah Allah sebagai pelayan untuk memberi kesaksian tentang apa yang akan diberitakan kemudian. Di dalam Yohanes 5 ayat 46 pun Yesus mengatakan, sebab jikalau kamu percaya kepada Musa, tentu kamu akan percaya juga kepadaku, sebab ia telah menulis tentang aku. Nah, di dalam Ibrani 3 ayat 6-nya mengatakan demikian. Tetapi Kristus setia sebagai anak yang mengepalai rumahnya, dan rumahnya ialah kita. Nah, lalu saya pergi ke Yohanes 2 ayat 19 dan 21. Jawab Yesus, rombak bait Allah ini, dan dalam 3 hari aku akan mendirikannya kembali. Ayat 21, tetapi yang dimaksudkannya ialah dengan bait Allah ialah tubuhnya sendiri. Jadi Yesus mengatakan kepada kita bahwa tubuhnya rumah Bapa. Bapa mau tinggal. Nah, di dalam 1 Korintus 3 ayat 16, Paulus yang diutus diangkat oleh Yesus pada saat Yesus sudah di sorga untuk memberitakan namanya, dia jelaskan, tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan bahwa roh Allah diam di dalam kamu. Jadi baik Yesus maupun kita, tubuhnya itu rumah Allah, di mana dia mau tinggal. Nah, lalu saya lanjutkan ke dalam Kolose 1 ayat 18. Ialah kepala tubuh, yaitu jemaat kita nih, anggota tubuhnya, dia kepala. Gerak kita ini harus bergantung kepada kepala. Kalau kepalanya itu Yesus adalah melakukan kehendak Bapa, demikian juga kita harus melakukan kehendak Bapa. Apa yang Yesus katakan? Bukan orang yang panggil aku Tuhan, Tuhan yang masuk surga, tapi yang melakukan kehendak Bapa. Dia yang telah kita berarti sudah ditebus seenak-enaknya kita untuk melakukan dosa itu sendiri, Bang. Karena sudah tidak ada lagi, Bang. Beda dengan mereka yang masih belum menerima kabar Injil tersebut. Kita justru lebih berat. Karena kita sudah mengetahui kebenaran itu, tetapi kita sengaja melakukannya, melakukan hal-hal yang berlawanan dengan kehendak Allah, maka hukumannya lebih berat, Bang. Bukan saya yang berkata ini, Bang, ya. Ada firman Tuhan, boleh kita baca dan renungkan nanti di 1 Korintus 13. Ketika ini pun pengajaran dosa waris itu dari mana? Itu Betul, berarti Bang. penebusannya Dia mau menyesatkan. Pengajaran dosa waris itu dari mana? Dari Paulus toh? Begini, Yang mengaku berarti ketemu Yesus. Nah, lanjutlah. Penebusan itu kurang sempurna kalau masih bisa berbuat dosa. Kurang sempurna. Ya, biasanya yang ditebus itu utang di Pegadaian. Dosa mah kagak, Krishna. Ya. Iya. Sudah kalau dosa bersalah. mah ya tanggung masing-masing. Iya nggak Krishna? Dosa mah tanggung masing-masing, nggak ada yang nebus-nebus. Kalau Krishna, kira-kira kalau Krishna, kalau anak lu yang nyolong, apakah bapaknya ikut berdosa? Atau sebaliknya? Dosa ditanggung masing-masing. Karena dosa waris yang ada itu ahli waris. Ya sama aja polisi nangkep pelakunya yang
Ya itu. Coba tanya pria sejati. Dosa waris itu kayak apa sih, bro? Dosanya akan kena. Kalau bapak ibunya melakukan kejahatan, anaknya bakal sengsara itu. Ya, tapi kan masa anaknya? Kalau ibu Bagamat, lu yang nyolong mangga, ibunya anak melakukan kejahatan. Ntar dulu. Pengamat, lu yang nyolong mangga, anak lu ikut berdosa nggak? Yang dosa itu kan Kristus telah menebus kita dari kutuk. Tadi bukan Yesus saya tanya. Taurat itu. Dengerin dulu. Dengerin ya. Lu yang nyolong mangga. Kan dosa tuh nyolong mangga. Anak lu ikut berdosa nggak? Ini ku jelaskan tentang dosa waris. Astagfirullah, ini jawab dulu. Dengarkan. Nggak usah. Nggak perlu. Jawab dulu. Menolak ini ngerti ini. Cuma ditanya baik-baik lo. Lu nyolong mangga. Kalau lu nyolong mangga, apakah anak lu ikut berdosa? Itu doang ditanya kok. Kenapa mesti dilebar-lebarin? Saya jawab nggak? Ya coba, lu berdosa nggak? Anak lu ikut berdosa nggak? Karena Adam melakukan dosa, Saya nggak nanya Adam. Dari surga itu, makanya efeknya orang jatuh di dalam. Orang nggak nanya itu. Jadi bahasa Indonesia nih ya. Ini bahasa Indonesia, diulang nih bahasa Indonesia nih. Kalau lu yang nyolong mangga, apakah anakmu ikut berdosa? Jawab aja. Karena Adam, karena berbuat dosa. Kenapa Adam di bawah sih? Saya nggak nanya itu. Dari Taman Eden. Akhirnya. Kenapa sih pada berada di alam ini tuh pada gila semua ya gitu ya? Nggak ada yang nyambung bahasa Indonesianya ya. Itu. Ditanya apa, jawab apa. Sederhana ini pertanyaannya, bro. Bicara kitab suci, bukan bicara hukum apa? Hukum. Coba gue tanya dulu deh sama Krishna deh, lu diam dulu. Krishna, lu denger gue nggak? Ya, Krishna. Makanya kita keluar dari Taman Lu Eden. diam dulu, lu diam. Gue nggak mau ngomong sama lu. Krishna. Krishna. Yep. Iya bang. Krishna. Kalau lu nyolong mangga, misalnya lu punya anak, apakah anakmu ikut berdosa? Ya enggak lah bang, kasihan anak saya yang makan. Nah, lu pinter sekarang lu, jadi artinya dosa ditanggung masing-masing. Enggak ada itu dosa waris ke anak. Nah, udah ya, pinter lu. Nah. Kalau ya, lu mau jawab apa lu? Ya kan udah disebut tadi dasar dosa waris itu. Tentang Adam yang jadi dikeluarkan karena berbuat dosa. Saya nggak nanya itu, nggak ditanya itu. Itu sebenarnya dasarnya itu orang jatuh ke dalam dosa, maksudnya keturunannya semua gitu, bro. Oke. Apakah Bunda Maria punya dosa waris? Kita sudah berada di lingkupan dosa, bro. Ditanya apa, jawab apa? Dia tidak berbuat dosa. Apakah semua manusia itu kena dosa waris? Sudah jatuh ke aduh dasar monyet, nyemot. Lu kenapa sih masih hidup aja lu? Kenapa lu nggak mati aja sih? Masalahnya, aku paham kitab suci, bro. Anda enggak? Kamu lain ditanya, lain dijawab, Coach Luke. Ya aku jelaskan pertanyaanmu. Nggak usah lu jelaskan karena nggak ditanya. Pertanyaanmu lu tidak dengerin tepat ya. Tentang kitab suci itu tidak tepat. Dengerin dulu bahasa Indonesianya nih. Nih bahasa Indonesianya ya. 1 tambah 1 berapa? 1 tambah 1 tuh kan. Gue tes dulu, jangan Gue tes dulu, jangan nggak ngerti bahasa Indonesia. Udah kuajari kamu menolak pula apa yang dimaksud waris itu. Nggak mau po, masih mau kau datang besok. Lain ditanya, lain dijawab loh. Ini orang gila bener loh, mabuk loh, bener. Buset dah bener-bener loh. Lain ditanya loh. Gua rasa mak lu menyesal lahirin lu bener dah. Mak lu kalau tahu kelakuannya anak begini, anaknya begini, nyesal dia ngelahirin lu bener. Lain ditanya gitu loh, lain topik, lain kemana-mana lu.
Lu kalau ada di dekat gue ya, gue kasih lo kopi 1 ember, suruh habisin sekaligus. Bener. Jadi nggak ada dosa waris ya Krishna ya? Ya nggak Krishna? Ya. Coba tanya pria sejati. Pria sejati. Brother, pria sejati. Ya, siap. Pria sejati, kalau lu yang nyolong mangga, apakah anak lu ikut berdosa? Tentu tidak lah, Bang. Ah, tidak. Terus dosa waris maksudnya apa? Saya tidak kenal dengan dosa warisan, Bang. Oh, nggak mengenal dosa waris kamu ya? Iya. Oke. Berarti lu beda sama Kristen lain. Iya, Bang. Kali ini lu jujur di sini. Karena dosa itu ya Yeskiel kan dosa ditanggung masing-masing. Bapak tidak menanggung dosa anaknya, anak tidak menanggung dosa bapaknya, dosa ditanggung masing-masing. Oke? Iya, betul itu, Bang. Jadi nggak ada namanya dosa waris. Kalau Nabi Adam, ya memang dia itu melanggar perintah Tuhan, sehingga dikeluarkan dari surga ke bumi untuk beranak cucu. Jadi ada hikmahnya. Tapi setelah itu Nabi Adam berdoa, dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu Wa Taala, oleh Tuhan lah ya, dan menjadi khalifah supaya kita ada di muka bumi nih. Jadi hikmahnya itu adalah Nabi Adam beranak cucu. Kalau Nabi Adam tetap di surga, kita penghuni bumi manusia nggak ada. Adanya nyemot, ular gitu, manusia nggak ada. Gimana? Setuju nggak? Setuju nggak? Ya, betul itu, Bang. Betul. Memang Oke. ya, betul. Betul. Terus menurut kamu Yesus itu sama Nabi Adam sama-sama bertuhan nggak menurut kamu? Oke, Bang. Saya jawab, Bang. Ya. Nabi Adam diciptakan oleh Allah, Bang, dari tanah debu, ya, segambar dan serupa dengan Allah itu sendiri. Itu mengenai Nabi Adam. Lalu ditiupkan roh Allah di dalam hidungnya untuk nggak ada roh Allah. Ada, Bang. Allah meniupkan roh, bukan roh Allah. Allah bukan roh. Iya, roh Allah sendiri yang meniupkan, Bang, kehidupan. Nah, begitu baru bahasa Islam itu, Allah meniupkan roh. Ya. Gitu. Di versi Alkitab saya berbicara, Bang, ya. Nanti Abang boleh ini. Kalau versi Bible tidak ada kata Allah. Elohim. Ada, Bang. Nggak ada. Di Itu Kejadian, Bang. Kalau kita merujuk di Kejadian, Bang, hari penciptaan Allah. Itu salah terjemah Elohim di situ. Original teksnya itu, dengerin, original teksnya itu Beresit bara Elohim. Pada mulanya Elohim menciptakan. Gitu, nggak ada Allah itu dari Al-Quran gitu. Besok-besok kau belajar itulah dikit-dikit ya. Oke, pria sejati. Makin hari makin aneh dengan ketuhanan kami ini. Ya, Bang. Oke. Ya, silakan. Iya. Ya, kembali tadi ke Yesus nih. Lanjut. Coba saya mute, Bang, karena agak berisik di sini. Pada saat saya jawab aja saya hidupin mikrofonnya. Ya, coba kau baca Yohanes 14:28. Oke, saya buka, Bang, ya. Saya buka dulu ya. Yohanes 14 ayat 28, Bang, ya. Ya. Demikian firman Tuhan. Perikopnya rumah Bapa ya, Bang, ya. Duduknya ya.
Yesus menjanjikan penghibur. Oke, di ayat 28 disampaikan di sini, kamu telah mendengar bahwa aku telah berkata kepadamu, aku pergi, tetapi aku datang kembali kepadamu. Sekiranya kamu mengasihi aku, kamu tentu akan bersukacita karena aku pergi kepada Bapakku, sebab Bapa lebih besar daripada aku. Itu Bang. Demikian Bang. Ya. Mana lebih besar Yesus daripada Bapa? Di dalam nas ini lebih besar Bapa Bang. Oke. Bagaimana bisa lebih besar? Masuk kepada yang kecil. Aku, Bapak di dalam aku. Bisa nggak lebih besar masuk ke dalam lebih kecil? Kaitannya di sini nggak ada Bang ya. Saya baca ya. Kamu telah mendengar bahwa aku telah berkata kepadamu, aku pergi. Yesus ini Bang ya, aku pergi ini. Yesus itu loh terakhir loh. Bapak lebih besar daripada aku. Betul. Terus tadi Yohanes 10:30. Oke. Aku di dalam Bapak satu, Bapak di dalam aku di dalam Bapak. Nah, anggaplah gitulah bola tenis Yesus. Ini analogi loh ya. Bapak ini bola basket. Bisa nggak bola basket masuk ke dalam bola tenis? Analoginya jauh kali itu Bang. Ya kan Bapak lebih besar daripada Yesus. Karena tadi kita analogi ininya Bapak sama Yesus di Yohanes 10:30 itu adalah kehendak Bang, bukan fisik ya. Bunda tadi menjawab bahwa Yesus itu jasad sementara rohnya itu adalah Bapa gitu loh Bang. Sehingga satu tujuan sesuai dengan yang diperintahkan Allah kepada Yesus, dia melakukan pekerjaan-pekerjaan Bapaknya di surga gitu Bang. Itu yang bilang Bapak lebih besar dari aku itu Yesus kah Bang? Bang Handi? Betul Bang, betul. Di dalam nas ini betul. Berarti itu pengertiannya ada dua oknum. Betul kah Bang Handi? Ada dua oknum. Ada yang lebih besar dari. Coba baca Yohanes 14:10 bro. Baca Yohanes 14:10 coba. 14 nomor 10. Pria 14:10 coba baca. Oh saya Bang ya. Kirain Bang Krisna, karena Bang Krisna tadi yang ngomong sama Abang. Saya Pak Yohanes 14 nomor 14 10. ayat 10 Bang ya. Iya. Demikian firman Tuhan, tidak percayakah engkau bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku? Apa yang aku katakan kepadamu, tidak aku katakan dari diriku sendiri, tetapi Bapa yang diam di dalam aku, dialah yang melakukan pekerjaannya. Demikian Bang. Ya, di situ kan ada Bapak di dalam aku di dalam Bapak, kan begitu ya? Ya, betul. Nah, Yohanes 14:28, Bapak lebih besar daripada Yesus. Pertanyaannya, bisa nggak lebih besar masuk kepada yang kecil? Nggak bisa Bang. Tidak ada kaitannya dengan ayat ini Bang. Kalau pertanyaannya secara ini kalau pertanyaan kita nggak bawa ini, maka tidak, jawaban saya dengan pertanyaan Abang tidak bisa masuk yang besar kepada yang kecil. Berarti salah dong nomor 10 itu. Jadi nggak bisa ada Bapak dalam diri Yesus. Salah tulis itu. Nah, saya sampaikan kita tidak membawa dalam pernyataan ini karena nasnya berbeda Bang. Nas di 14 ayat 10 masih satu keluarga itu. 14:10 sampai 28 masih satu keluarga itu, satu perikop. Topiknya rumah Bapa Bang. Sementara yang 14:28 Yesus menjanjikan penghibur Bang. 14:10 gitu itu kan 14:10. Bapak ya, di dalam itu aku. perikopnya rumah Bapak. Menurut kamu, jadi kau percaya nggak bro, Bapak ada di dalam diri Yesus? Iya, sesuai dengan ayat yang kita baca tadi Bang. Oke. Berarti mana lebih besar Yesus daripada Bapak? Di ayat 28 lebih besar.